yang kita sudah persiapkan. Mudah-mudahan ke depan berjalan lancar semua dengan narasumber yang saya kira keren semua, orang-orang hebat ya, yang tidak diragukan. Yang di samping juga sebahagian ya dari narasumber itu adalah pengurus ICMI sendiri. Alhamdulillah, malam ini kita masuk seri ketiga dan tema dari diskusi malam ini dialog kebangsaan ya yang dikemas dengan tema umum ya, demokrasi dan kedaulatan yang kita jadikan sebagai acuan. Tema spesifik malam ini di bidang budaya dan agama, yaitu pemilu, etika demokrasi, dan peran agama. Jadi ini juga masukan sebenarnya saran dari Bapak Ketua ICMI, coba kita perdalam juga aspek agama, karena saya kira roh ICMI ya, beliau sempat menyarankan, dan sebenarnya ini juga sudah dirancang ya jauh sebelumnya tema ini. Jadi yang lalu kita sudah mengambil tema politik dan pemilu demokrasi. Yang kedua kita sudah mengambil tema ekonomi, politik, dan malam ini ya budaya dan peran agama. Nah, Bapak Ibu, ini barangkali mungkin menjadi diskusi yang hangat ya malam ini. Kita berharap seperti itu karena ada peningkatan tensi politik yang kita lihat juga beberapa hari terakhir. Nampaknya Silatnas ini akan dibayang-bayangi juga oleh sejumlah isu politik, dan ini tantangan apalagi menjelang pileg, pilpres, dan nanti juga pilkada berikutnya ya. Sehingga diskusi ini saya kira tidak terlepas juga dari cermin kondisi aktual yang kita hadapi dan nantinya bisa direkomendasikan karena perencanaan nanti para calon presiden yang mungkin nanti disahkan oleh KPU akan diundang oleh ICMI ke Makassar ya, sebelum atau sesudah disahkan ya, itu bisa saja karena organisasi lain juga sudah melakukan hal yang sama. Nah, ada yang menarik dari isu terakhir ini berkaitan setelah kita lewat isu cawe-cawe, ada lagi tema pengkhianatan ini yang muncul ya. Dan barangkali kita butuh ya pencerahan dari segi agama ya berkaitan dengan soal ini. Nah, kalau soal isu yang sifatnya pro dan kontra antara pihak yang satu dengan pihak yang lain berkaitan dengan sejumlah tudingan satu sama lain, ini saya kira aspek yang terkait dengan real politik ya, yang sangat sulit juga dihindari. Politik itu bisa dilihat dalam dua tataran sebetulnya. Tataran ideal yang mungkin termasuk norma dan nilai di dalamnya. Dan juga tataran kedua itu politik bisa dilihat dalam aspek empiris, aktual, faktual ya. Dan di sana mungkin kita akan kesulitan ya menempatkan nilai-nilai. Tetapi ya malam ini kita harap ada titik temu ya dari pemikiran tentang peran agama, baik yang berkaitan politik dalam artian ideal, normatif, maupun aktual, faktual ya nantinya yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, jadi bukan kebetulan sebenarnya bahwa malam ini temanya adalah tema etika demokrasi ya dan peran agama. Bukan karena ada isu yang mencuat di publik saat ini yang semakin banyak mempertanyakan soal nilai-nilai moralitas ya dan etika, tapi ini memang sudah dipersiapkan sebelum munculnya banyak kejadian di akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan politik menuju pemilu 2024. Nah, karena itu saya kira malam ini kita bisa mendapatkan pencerahan peran agama ya yang bisa dimainkan di tengah situasi saat ini. Nah, kemudian yang kedua, apakah agama bisa menciptakan ya suasana harmonis ke depan, terutama di tengah konflik ya yang sedang menggejala, dan ya agama bisa menjadi jembatan ya, apalagi kita berbicara tentang NKRI. Nah, dua problem kita sebenarnya yang kita hadapi saat ini di Indonesia memang yang agak rumit itu adalah sistem multipartai ya.
Sistem multipartai itu kemudian menciptakan efek konflik ya, yang saya kira tetap rawan dan potensial. Apalagi bukan multipartai yang sederhana, tapi multipartai yang bahkan secara ekstrim ya. Maju kemajemukannya itu sangat tinggi sekali. Jumlah partai sangat banyak lah, apalagi bertambah, sehingga potensi konflik itu akan sangat besar. Dan yang kedua, soal kultur ya, budaya politik kita. Jadi ada perkembangan yang sudah kita alami dalam proses demokrasi, tapi kultur kita juga ini menjadi satu problem ya, dan inilah juga yang mungkin dihadapi ya. Nah, pada dua titik itulah mungkin kita berharap ada malam ini pencerahan ya, berkaitan dengan isu atau topik yang kita bicarakan. Saya kira demikian untuk pengantar, itu yang menjadi alasan ya Bapak Ibu, sehingga topik yang kita bicarakan malam ini merupakan topik yang sangat penting dan urgen. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Waalaikumsalam. pengantar diskusi kita pada malam hari ini oleh Wakil Ketua Koordinasi Divisi Politik dan Pemerintahan ICMI Sulawesi Selatan. Tentunya kita menunggu-nunggu pembahasan kita pada malam hari ini dengan 4 narasumber yang akan diperkenalkan langsung nanti oleh Bapak moderator kita, Bapak Dr. Andi Luhur Prianto MSc. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan pada malam hari ini diselenggarakan oleh Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan yang kemudian didukung oleh kami Kota Makassar, Forum Dosen Sulawesi Selatan, Batko Haimi Sulselbar, dan tentunya media partner kita ada Tribun Timur yang nantinya kegiatan kita pada malam hari ini akan ditayangkan di YouTube Tribun Timur. Diskusi sebelumnya alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 3.000 penonton. Semoga pada diskusi pada malam hari kita ini juga tidak kalah banyaknya untuk kemudian menjadi pencerahan buat masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya. Untuk itu, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada moderator kita untuk memimpin diskusi pada malam hari ini, Bapak Dr. Andi Luhur Prianto MSc, Wakil Sekretaris ISMI Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Ya. Terima kasih Dinda Andi Kram Fifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Wakil Ketua Umum, Bapak Dr. Andi Tamsil, Bapak Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan dan Politik, Bapak Dr. Adi Sudadi Cilla, Bapak Ibu pengurus ICMI yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta para peserta. Yang kami banggakan para narasumber yang berkesempatan hadir pada diskusi seri ketiga yang dihelat oleh Divisi Pemerintahan dan Politik. Di chart ini sudah hadir Prof. Andi Faisal Bakti, kemudian juga Prof. Muammar, dan juga Prof. Arifuddin Ahmad. Mungkin sambil menunggu Prof. Nanak bergabung. Ya, diskusi seri ketiga ini sebenarnya merupakan sequel atau kelanjutan dari seri dengan tema besar masa depan kedaulatan, demokrasi dan kedaulatan yang dihelat oleh divisi bidang pemerintahan dan politik pengurus wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Di seri pertama kami ingin mengulas bahwa telah dilakukan diskusi dengan tema pemilu yang bermartabat dan demokratis, kemudian seri kedua kedaulatan ekonomi dan ancaman oligarki. Ya, dan malam ini saya kira sangat relevan kita bicara bagaimana pemilu itu dibingkai oleh nilai-nilai etik ya, yang selama ini mungkin jarang atau alfa diperbincangkan, dan kemudian juga melihat bagaimana peran agama dalam membingkai etika dan moralitas dalam praktek dan perkembangan demokrasi elektoral yang sudah kita lakukan sejauh ini. Untuk lebih jauh, karena malam hari ini merupakan, saya lihat narasumbernya ini sangat otoritatif ya. Selain punya kapasitas, mereka juga sangat otoritatif untuk mengeksplorasi, menjelaskan kepada kita bagaimana sisi-sisi etik ya, terutama perkembangan demokrasi secara historis sampai kepada perkembangan demokrasi yang kontemporer bisa saya lihat dieksplorasi dengan baik oleh para narasumber kita. Mungkin untuk kesempatan pertama kami mempersilahkan kepada Profesor Dr. Andi Faisal Bakti, MA PhD. Beliau mungkin akan menyampaikan materi tentang demokrasi
ya etika demokrasi dalam perspektif Islam ya. Sejauh ini juga yang merupakan bidang kepakaran beliau, ya kepakaran beliau yang memang guru besar di bidang dakwah, media dan komunikasi politik. Ya, yang saya kira sudah banyak mewarnai ya dunia diskursus akademik yang ada di Indonesia. Tapi Prof. Andi Faisal sudah bisa bergabung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf, ya. Tapi Maaf, Prof. masih baru dipersilakan nyampe untuk menyampaikan materi Pak. Ya. yang dikoneksikan dengan Ya. jaringan kita. Ya, tapi saya hormati Pak Prof. Dr. Aris Munandar, Ketua ICMI Sulsel, dan juga para pengurus ICMI Sulsel yang saya hormati. Tadi ada Pak Tamsil dan Pak Aswari Dullah ya, dan juga sekarang ada Pak Andi Luhur, Pak Dr. Andi Luhur, dan tadi ada juga Andi Kram yang sudah mendahului menjadi co-host ya, dan kepada para kawan-kawan narsum yang sedang juga on the way ya. Inilah kehebatan teknologi kita ini, kita masing-masing di kampung tempat kerja dan mengikuti seminar dari webinar ke webinar. Ini saya baru saja selesai dari Majelis Ulama, terus tadi dalam perjalanan sambil mendengarkan semua tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan dahulu, dan juga kepada Prof. Nanat Fatah Nasir ya, pernah menjadi ketua Presidium ICMI 2 periode dan pernah menjadi rektor SGD Sunan Gunung Jati juga 2 periode, dan sekarang menjadi Dewan Pakar. Dan kepada Profesor Muammar, Universitas Islam Makassar, yang nanti akan jadi narasumber, dan sahabat Profesor Dr. Ahmad yang juga akan menyampaikan pandangan tentang topik yang kita angkat ini, yaitu demokrasi dan etika Islam. Ini masih dalam proses menginternalisasikan dalam sistem saya yang masih di laptop ini ya. Karena nggak bisa tampil video. Oke. Kalau gitu videonya agak bermasalah ini. Ya mungkin gara-gara tadi ada hotspot, apakah itu penyebabnya? Oke, sebetulnya saya ada share screen ya yang akan saya tampilkan ya. Mudah-mudahan sebagai pengantar untuk webinar ini. Gimana? Ya biasa teknologi juga membuat kita kadang-kadang malah kurang lancar ya. Tapi kalau teknologi bekerja itu semuanya bisa jadi mudah. Jadi pengantar dulu lah sambil coba suaranya sedikit kan. Oke, jadi sambil menunggu share screen ya, banyak masalah mungkin tadi karena transisi dari hotspot di mobil, kemudian sampai di rumah baru disesuaikan ya. Tapi sekedar pengantar dari topik ini, Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang sudah 60 orang ini bisa nanti berlapis-lapis
menjadi 600, menjadi 6.000 dan seterusnya karena online. Inilah hikmah ya yang kita bisa lakukan dengan teknologi. Dan Al-Quran juga banyak berbicara tentang teknologi. Oke, untuk malam ini sambil menunggu sistem yang bisa berfungsi, ya. Tunggu Ya, sebentar. sebetulnya ketika kita berbicara tentang demokrasi dalam Islam, nah itu ayatnya sebetulnya banyak sekali. Bahkan ada khusus satu chapter, satu surah yang namanya surat demokrasi. Nah, begitu hebatnya Al-Quran ya. Yang dikenal dengan Asyura. Ya. Apakah nanti tampil situ? Udah. Oke, jadi ini sudah mulai. Pakai ini aja. Oke, maaf lagi ini. Tak kenapa ya. Oke, kawan-kawan ya. Jadi begitu pentingnya demokrasi ini sehingga Al-Quran ya itu tadi sudah satu chapter membahas tentang Asyura atau musyawarah ini. Ya. Dan tentu konteks-konteks dan ayat-ayat lain juga banyak sekali yang menopang itu. Oke, saya pindah ke slide berikutnya. Bapak Ibu semuanya, saya di sini menampilkan pendahuluan yang merupakan juga permasalahan yang kita hadapi atau yang berkaitan dengan persoalan demokrasi dan nilai-nilai Islam atau etika Islam ini. Yang pertama bahwa demokrasi adalah konsep penting dalam sejarah bangsa Indonesia, namun di sisi lain demokrasi sangat sering dipertentangkan dengan konsep agama. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali yang menentang, yang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah konsep Barat, ya, dan tidak bisa dikompatibelkan dengan Islam. Tapi banyak sekali scholar, terutama tentu dari kalangan terpelajar intelektual dari lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti dari UIN, dari Azhar, Timur Tengah, apalagi juga sekolah-sekolah dari Barat, nah itu semua berkeyakinan bahwa justru sebenarnya tadi demokrasi itu merupakan nilai Islam yang justru sangat mendasar. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kita ini sudah merdeka sudah 78 tahun, ya. Tentu masih terus diperlukan refleksi tentang tujuan bernegara yang kita semua sudah hafal sejak kita dulu taman kanak-kanak dan juga di SD, SMP sampai maupun negeri, ya. Dulu ada penataran itu sampai kita hafal semua yang namanya pendahuluan, pembukaan 45, yang di situ selalu dikatakan bahwa mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Namun kenyataannya ini indeks demokrasi kita secara internasional masih rendah, ya. Padahal negara dan bangsa yang baik atau good governance atau clean governance dan berkeadaban yang biasa dikenal dengan civilized society atau civil society atau berkemajuan, ya, ternyata menunjukkan indeks demokrasi kita itu seharusnya menjadi baik, ya. Oke, Bapak semuanya, yang ketiga, tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak menyurutkan semangat kita untuk bekerja sama dalam mewujudkan hal tersebut, diantaranya dengan kedaulatan dan etika pemilu yang demokratis serta dan berkontribusi dalam hal etika agama dalam demokrasi. Ya.
Bapak Ibu semuanya, saya akan menampilkan sedikit historical approach, ya, pendekatan historis sejarah tentang demokrasi di Indonesia ini. Kita tahu semua bahwa pada tanggal 1 Juni ketika Presiden Soeharto berpidato di depan BPU DKI yang kemudian menampilkan atau memperkenalkan vokabulari Pancasila itu, ya. Kemudian tanggal 22 Juni itu ada Piagam Jakarta dengan rumusan yang boleh dikata itu sudah lengkap sekali, ya. Cuma pada tanggal 18 Agustus ada sedikit reduksi dalam rangka untuk sebetulnya lebih inklusif, ya. Oke, dan boleh dikata 1 Juni ini adalah lahirnya embrio, ya, Pancasila. Kemudian 22 Juni ini akikahnya. Memang nilai-nilai Islam di situ kuat sekali. Dan sila pertama yang mengandung syariat Islam. Kemudian tanggal 18 Agustus inilah boleh dikata lahirnya sertifikat akte kelahiran Pancasila itu. Sehingga bisa kita perdebatan tentang lahir Pancasila ini mungkin bisa ditengahi dengan pendekatan itu, ya. Karena memang sih kalau kita lihat rumusan Pancasila Soekarno itu boleh dikata baru embrio, karena susunannya juga itu masih misalnya ketuhanan yang Maha Esa justru berada di sila yang kelima, kemudian juga kebangsaan Indonesia, nasionalisme malah yang pertama, yang kemudian dikenal dengan itu persatuan Indonesia, kemudian internasionalisme, ya, atau perikemanusiaan, lalu mufakat atau demokrasi, ini yang ketiga, lalu kesejahteraan sosial. Jadi kosakata atau tema-tema penting ini sudah ada di sini, ya, namun rumusannya tidak persis sama, ya, kecuali ketuhanan yang satu, bahkan ini sebetulnya itu singkat sekali hanya ketuhanan saja, ya. Kemudian di sini ada internasionalisme, masuk aspek ismenya di sini, kemudian juga nasionalisme, di situ ada aspek isme, sehingga ini juga banyak kalangan yang mengatakan bahwa ini memang bisa sedikit berseberangan dengan aspek keislaman, karena isme dianggap berseberangan dengan keislaman itu. Karena Islam ini sudah ajaran yang dikata itu menjadi ideologi yang sedang diperjuangkan. Oke, ada lagi nih kendala, maaf, ya. Oke, berikutnya, ya. Oke, jadi itu tadi kalau rumusan Soekarno yang sebelah kiri, kemudian ada juga rumusan Profesor Supomo, yaitu 31 Mei, lebih duluan malah, ya. Dan di sini unsur-unsur yang sama dengan sekarang ini, rumusan yang terakhir, yaitu aspek persatuan, kemudian juga aspek musyawarah, dan ini juga tentu aspek demokrasinya, ya. Kalau di Soekarno itu yang ketiga, mufakat atau demokrasi, ya. Tetapi kalau di Insinyur Supomo, Profesor Supomo ini di sila yang keempat, tapi kemudian ada keseimbangan lahir dan batin, ada kekeluargaan. Nah, tapi keadilan rakyat, nah ini sudah ada bunyi khusus yang kemudian nanti menginspirasi Piagam Jakarta, yang ini Piagam Jakarta. Nah, tadi rumusan yang masih mencantumkan 7 kata ini, ya. Kemudian tanggal 18 Agustus lalu 7 kata ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi mukadimah juga diganti dengan pembukaan, ya. Piagam Jakarta, ada kalimat berdasarkan pada Tuhanan tadi itu ganti dengan ketuhanan yang Maha Esa.
Tapi ini Hatta sangat piawai waktu itu untuk meyakinkan para ulama kita seperti Ki Bagus Hadikusumo, dan Ki Kusno, kemudian ada Abdul Kahar Musakir, Profesor, ya, kemudian ada Muhammad Yamin, ada semuanya ini bisa dilakukan oleh Muhammad Hatta setelah jatuh Palu tadi. Ya, ini menjadi keputusan sebetulnya, tapi justru di luar forum kemudian kata 7 kata ini dicopot. Itu karena lobby dari Muhammad Hatta, ya, setelah mendengarkan desakan dari Indonesia Timur bahwa apabila sila 7 kata ini di sila pertama dicantumkan, maka Indonesia Timur akan memisahkan diri. Sehingga Hatta yang memikirkan aspek dakwah ini bisa terganggu aspek dakwah Islamiyah di Indonesia kalau kemudian nanti berpisah, dan itulah kemudian Hatta mengambil argumentasi suratul ikhlas. Ya. Suratul ikhlas ini sangat komprehensif sebetulnya, karena di situ Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung, Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan sangat unik, tidak ada samanya. Ya, alam yakullahu kufuwan ahad, yang terkuat dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Oke, berikutnya lagi, mudah-mudahan bisa diikuti ya suara saya. Problematika dasar negara, ya, jadi ada perdebatan mengenai dasar negara kembali muncul pada sidang-sidang konstituante, satu badan yang dibentuk melalui pemilu, ya, 55 yang bertugas membuat dasar. Ini pemilu yang sangat demokratis, ya, jadi kata, karena partisipasinya juga cukup tinggi, ya, pada waktu itu di era di mana teknologi masih sangat terbatas, ya. Ada mesin ketik, ya, tapi telepon yang kadang-kadang itu tidak kuat, tapi waktu itu ternyata rakyat Indonesia bisa mengikuti pemilu dengan baik ketimbang pemilu-pemilu belakangan, ya, justru partisipasinya lemah, ya, atau berkurang, bahkan pernah sampai 70% saja partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu. Oke, lalu pada Orde Baru, kawan-kawan semuanya, ini muncul lagi perdebatan tentang dasar negara, ya, Pancasila sebagai asas tunggal. Nah, ini tahun 84 itu lalu dianggap sebagai momentum ketika otoritarianisme semakin kuat. Ya, sebetulnya otoritarianisme sudah muncul di era Soekarno, ya, ketika Dwi Fungsi Abri, dan juga ketika ingin menjadi presiden seumur hidup, ya, Soekarno, dan juga revolusioner, dan saat itulah kemudian Hatta mengundurkan diri, ya, tidak setuju dengan itu, sehingga tidak ada wakil presiden beberapa tahun itu. Ya, jadi memang sudah ada turbulensi demokrasi yang terjadi pada saat itu, ya. Jadi tidak bisa hanya Soeharto saja yang selalu disahkan untuk demokrasi Indonesia ini, tapi sebetulnya sudah bermula di era Orde Lama, ya. Lalu kita lihat bahwa kenapa asas tunggal yang dikemukakan, karena beragamnya alasan pendirian partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, keberadaan para partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang muncul sebelum berdirinya Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Oke, ini kita semakin mengerucut untuk Islam dan demokrasi. Kawan-kawan semuanya, pilar-pilar demokrasi dalam Al-Quran tidak didefinisikan secara eksplisit seperti dalam konsep demokrasi modern tentunya. Namun beberapa prinsip dan nilai-nilai yang mendasari demokrasi dapat ditemukan dalam ajaran Al-Quran, ya. Seperti tadi saya katakan, satu surah, ya, satu chapter yaitu Syura, tapi juga diperkuat dengan konsep-konsep demokrasi lainnya seperti al-adalah, keadilan, amanah, ya, tanggung jawab, maksudiyah, accountability, kemudian al-hurriyah, kebebasan, banyak lagi, ya, seperti al-irada, al-ihsan, dan seterusnya.
Jadi realitas demokrasi, ya, terutama itu diwujudkan oleh Rasulullah SAW dengan piagam Madinah, dan juga sebetulnya didahului juga oleh perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini yang sering juga kita angkat itu perjanjian Hudaybiyah, yang ternyata itu banyak kesamaan juga dengan uh, uh, Pancasila, perumusan Pancasila itu. Ya, oke. Dan kemudian ini model ini pun dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, sehingga dikatakan khalifah-khalifah yang exemplified, yang luar biasa, beri contoh bagaimana bernegara yang modern. Oke, di sini musyawarah, ya, Majelis Syura. Al-Quran mencatat prinsip musyawarah dalam beberapa ayat. Ya. Musyawarah adalah proses konsultasi dan pengambilan keputusan bersama yang mirip dengan konsep partisipasi masyarakat dalam proses politik, dalam demokrasi. Nah, ayat yang paling populer itu ya kira sebetulnya ini kata inilah yang memengaruhi sila keempat tadi itu, ya, wasyawirhum fil amri, dan musyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian juga tidak kurang populernya ini justru di Asyura ini, ya, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Bapak Ibu semuanya, selain itu ada konsep keadilan, yaitu bilang adalah, ya, Al-Quran secara konsisten menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, ya, termasuk dalam pemerintahan. Ya. Ini sering kita kutip, ya, dari Syaknur dulu, ya, ini luar biasa. Kholis Majid sering mengangkat ayat ini dulu, wa aqrabul taqwa, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada takwa. Nah, juga wa umirtu li'adila bainakum, dan aku perintahkan supaya berlaku adil di antara. Ada lagi yang sangat populer itu ketika kita menutup khutbah. Yang kedua, kalau kita salat Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha, ya, selalu kita baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya. Makanya selain konsep adil tadi, ada lagi juga al-ihsan yang biasa kita pakai dalam ayat itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kemudian ada lagi konsep kebebasan, sa'uriyah, bisa juga iradah, ya. Al-Quran mengakomodir perlindungan hak asasi manusia seperti hak-hak atas agama, kebebasan berpendapat, dan hak asal lainnya yang merupakan prinsip-prinsip penting dalam demokrasi modern. Umat Islam harus berbicara dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam ruang berpendapat dan berdiskusi sebagai salah satu pilar masyarakat. Ini ayat yang sangat populer juga, itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar. Mereka orang-orang yang. Ada lagi hadis yang sangat populer, ya, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati bilisani fa illam yastati qalbi dzalika da'ul iman. Kalau ada kemungkaran, ya, itu hendaklah diubah dengan tanda tangan, dengan power, dengan authority, atau dengan pena, ya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak bisa dengan talk show, dengan berbicara di parlemen. Umpamanya Pak Ilham Estati, Pak Kalbi, kalau enggak, ya, enggak bisa masuk parlemen, enggak bisa menulis-nulis, enggak bisa berbicara, ya cukuplah dengan doa. Nah, itu begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Oke, yang berikutnya kawan-kawan, mudah-mudahan waktu ini. Ya, tapi Prof, 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi, insya Allah bisa. Jadi demokrasi versus musyawarah ini menarik sekali karena banyak persamaan, tapi ada juga memang karakteristik yang ditampilkan oleh model musyawarah ini, ya. Ini internet
connections sedikit unstable ya. Memang demokrasi itu awalnya dari konsep pada abad 18 ya. Sementara kalau musyawarah itu ya memang dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Kemudian demokrasi itu boleh dikata segala lapisan golongan termasuk di dalamnya orang kafir ya, ateis, penjahat, bahkan orang jahil, pria, wanita, bahkan jenis-jenis kelamin lainnya juga yang sekarang juga lagi muncul, itu pun juga diakomodir. Sementara kalau model musyawarah ya dalam Islam yang berkaitan dengan siasat politik umat hanya diikuti oleh ahlul khalli wal aqdi, yaitu para ulama, orang-orang saleh. Dan inilah yang kemudian disebut dengan permusyawaratan perwakilan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di sila yang keempat itu. Yang ketiga, demokrasi meletakkan asas-asas serta berpotensi menentang dan menyampingkan hukum agama. Sementara kalau itu model musyawarah ya Islam berdasarkan hukum Allah ya. Alam yahkum bima anzalallah, itu kafirun zalimun al fasikun. Yang keempat, demokrasi adalah wajib bagi penganutnya, tidak boleh menyusun, meletakkan dan melaksanakan sesuatu kecuali setelah melalui proses demokrasi. Sementara model musyawarah dalam Islam bukan merupakan kewajiban dalam tiap waktu. Akan tetapi kebutuhan musyawarah ini tergantung pada situasi dan kondisi. Nah, yang terakhir, demokrasi adalah hukum dari rakyat untuk ya pada beberapa permasalahan yang ada untuk hukum agama ya. Masyarakat musyawarah tidak ada penciptaan hukum baru, tapi bentuknya adalah tolong menolong dalam ini kebenaran Islam dan laksanakannya. Oke, kita berikutnya jadi media dan prinsip komunikasi Islam ya, ini sudah umum kita ketahui bahwa ada trias politika ya. Kemudian ada prinsip dalam Al-Qur'annya. Intinya adalah berkomunikasi dengan cara pesan yang baik, jujur, wajar, verifikatif ya, mengajak kepada Islam dan berdebat dengan cara yang ahsan ya, dan ada partisipasi gangguan, antisipasi gangguan dan pelanggaran komunikasi. Oke, berikutnya kawan-kawan, ini ada berkomunikasi dengan cara dan pesan yang baik yang tadi seperti itu ya. Kita pindah ke pelanggaran etika ya. Ini menurut komunikasi Islam disebutkan dalam Al-Quran bahwa ada namanya orang zalim, ada orang munafik, ada non-muslim, ada juga orang musyrik, dan ada orang kafir. Ini semuanya diatur dalam prinsip demokrasi dalam Islam. Oke, antisipasi gangguan ya. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bisa ghibah, namimah, celah, mereka, pemalakna, dusta, dan juga bisa hoax ya, sekarang juga isu-isu intoleransi. Oke, ini kemudian saya mencoba mengaitkannya dengan partai Islam ya. Ini kita terjadi pelemahan ya partai Islam karena banyak faktor ya. Umat Islam kurang memahami tentang ideologi, kemudian perubahan karakteristik pemilih menjadi lebih rasional, kemudian keuangan dan kepemimpinan partai-partai nasionalis relatif lebih kuat dibandingkan dengan partai-partai Islam. Munculnya konflik internal partai Islam. Partai-partai nasionalis mengakomodasi aspirasi dan kepentingan Islam. Yang sekarang juga setiap partai itu adalah lembaga dakwah Islamnya, seperti Gembira, Gerindra, kemudian ada Dewan Dakwah Golkar dan seterusnya. Lalu partai nasionalis juga mengakomodasi sejumlah pemimpin Islam masuk ke dalam partai nasionalis. Oke, berikutnya ini ada perbandingan tahun 55 kawan-kawan. Kalau kita lihat ya ada dua, partai nasionalis dan partai nasionalis sekularis dan partai nasionalis Islamis. Bedanya sedikit saja, tapi yang menang ya memang yang selalu yang sekuler-sekuler ini, dan ini bisa juga menjadi analogi ya, kemungkinan besar juga untuk pemilu yang akan datang tahun 2024 akan
begitu modelnya, kecuali juga dakwah Islam yang sebaliknya justru memengaruhi partai-partai nasionalis sekularis. Nah, ini cerita tentang partai-partai yang pernah ikut dalam pemilu 1971. Waktu itu masih 10 partai, kemudian berkurang menjadi hanya 3 partai ketika Orde Baru, terutama setelah asas tunggal, dan semuanya ini dikontrol oleh Soeharto, ya. Ada Nasakom waktu itu, ABRI, kemudian itu dengan konsep fungsi ABRI. Kemudian semua ini didominasi oleh partai nasionalis, kemudian asas tunggal, ya, atau pemerintah otoriter Soeharto dalam pengawasan kampus, ada dulu BKK, ada MPK, dan seterusnya. Sampai hari ini masih ada unsur-unsurnya, ada wakil rektor 3, ada wakil dekan 3 yang mengurus kemahasiswaan itu. Sehingga juga masih ada unsur-unsur otoritarianisme dalam kampus, ya. Sebetulnya di era reformasi sudah beberapa yang sudah diubah, ya. Sehingga pada Mei 1997 kemudian Soeharto dipaksa turun, ya. Kemudian muncul Pak Habibie, ya, ini sekampung kita ini, ya. Tapi hanya 17 bulan, ya. Tapi sangat produktif untuk pengembangan atau lembaga penguatan demokrasi seperti lahirnya KPU, MK, KY, dan komisi-komisi lainnya. Dan kemudian Habibie turun dengan penolakan pertanggungjawaban beliau yang 28 kursi yang kemungkinan itu dilakukan oleh kaum militer pada waktu itu. Tapi ini masih perlu riset lagi. Cuma ini masih intuisi. Ya, sekarang ini terakhir ini, ya, kawan-kawan semuanya, kita tahu ada Gus Dur cukup berhasil sebetulnya membangun demokrasi, ya, sekalipun hanya 21 bulan, tapi melakukan reformasi birokrasi dan pengubaran di fungsi ABRI, kemudian Bu Mega, demokrasi selama pemerintahannya, itu demokrasi berkembang, kemudian pemilihan umum langsung dan partisipasi politik yang lebih terbuka, kemudian SBY, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, memimpin selama 2 periode, demokrasi mengalami perkembangan yang cukup baik, dan waktu itu Pak SBY digambarkan sebagai kerbau Shibuya. Ingat, ya, di Bundaran HI itu ada kerbau yang dibawa, tapi orang itu tidak ditangkap, ya. Ya, berbeda dengan era Jokowi sekarang ini, banyak ini yang ditangkap, ya. Para kritikus, ya, itu banyak sekali yang ditangkap. Tokoh-tokoh SIDES, nah, 2 direktur SIDES yang pernah ditangkap, yaitu Nenggolan, ya, Syahganda Nenggolan, dan Pak Jumuruk Hidayat. Selama 2 periode ini hampir, ya, banyak sekali menunjukkan penurunan demokrasi, terutama Undang-Undang ITE, kriminalisasi ulama, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Sehingga beberapa catatan, ya, negara cenderung otoriter, hukum tajam ke bawah, dan tumpul ke atas problem omnibus law yang itu hari demi hari di demo di sini di Jakarta itu besar-besaran beberapa minggu terakhir, ya. Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Minerba, Kesehatan, dan lain-lain belum selesai. Parlemen seakan tidak berfungsi, oligarki semakin menguat di semua lini, PLT gubernur, bupati, dan wali kota tanpa pemilu, ya, IKN tanpa GBHN, kereta cepat bermasalah, KPK dan MK lemah, banyak gubernur, bupati, wali kota yang dipenjara karena korupsi. Polisi dan militer dikuasai, eksekutif juga ada sistem recall anggota dewan yang melanggar atau yang hutang, sehingga mereka tidak berani berekspresi, ya, tidak konsisten dari pusat ke daerah, koalisi berdasarkan kepentingan sesaat, bukan ideologi, Islam agama, wong cilik, sosialisme, dan liberalisme lagi, tapi sesuai dengan kira-kira siapa yang bisa menang, sehingga koalisinya itu berbeda di pusat, di provinsi, dan di kabupaten. Kemudian pasar perekonomian bangsa 7% berputar di kalangan elit, kemudian publik dan privat tidak bebas berekspresi sepenuhnya karena Undang-Undang ITE, DPT, Densus 88,
mainstream group mendominasi dan kemiskinan semakin tinggi. Oke, kawan-kawan semuanya, ya jadi secara umum analisis kita bahwa udah lama satu kali pemilu yang boleh dikata sangat demokratis, cuma tidak diamalkan, bahkan melahirkan kemudian di fungsi ABRI, kemudian Orde Baru 7 kali, nah itu hanya abal-abal, hanya pura-pura demokrasi, kemudian untuk reformasi sudah 3 kali, nah ini pun juga sebetulnya masih dipertanyakan demokrasinya. Nah, apakah sudah terwujud kedaulatan demokrasi, etika, dan peran agama Islam dalam demokrasi Indonesia? Demokrasi dan Islam masih ditentangkan. Islam seperti tadi terjadi dominasi dalam politik, media dipenuhi dengan siasat jahat. Ya. Oke, ini sudah berulang tadi ya. Oke, kawan-kawan semuanya, ini presiden kita untuk yang sudah kita alami, saksikan, dan ya yang menjadi tanda tanya adalah tahun 2024 siapa gerangan yang akhir ini terjadi turbulensi koalisi yang Bapak Ibu semuanya sudah menyaksikan, dan tentu mudah-mudahan nanti ada yang membahas khusus ini atau kita bisa diskusikan. Kesimpulan, perlu mewujudkan harmonisasi agama dan negara dalam konteks demokrasi. Prinsip komunitas Islam memainkan peranan penting untuk berkontribusi dalam media sebagai pilar keempat demokrasi. Penting untuk terus memantau perkembangan demokrasi dan bekerja menuju sistem yang lebih baik dan berkeadilan. Oke, demikian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kurang soal teknologi transisi. Siap nanti kalau ada yang mau diskusikan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Andi Faisal Bakti atas eksplorasi yang sangat bernas, menggambarkan bagaimana historisitas Pancasila sebagai bingkai etika moral, kemudian juga bagaimana kompatibilitas Islam dan demokrasi, dan yang terakhir sebenarnya digambarkan bagaimana tren pelemahan demokrasi yang memang ya disebutkan oleh banyak lembaga pengindeks itu belakangan mengalami tren decline atau mengalami regresi, terutama di 5 atau 10 tahun terakhir ini. Saya kira ini menjadi bahan menarik terutama untuk dieksplorasi lebih jauh oleh narasumber selanjutnya, bagaimana fenomena-fenomena yang digambarkan oleh Prof. Andi Faisal Bakti dalam bingkai etika dan moral, bagaimana agama sebagai basis, ya bukan hanya basis identitas politik saja, tetapi basis nilai, ya basis moralitas, bisa menjadi sangat panduan praktis dalam mengelola demokratisasi. Terima kasih banyak Prof. atas kehadiran di tengah-tengah diskusi serial yang dihelat oleh Majelis Pengurus Wilayah ISMI Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang kami hormati, Bapak peserta, Bapak Ibu peserta, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Prof. Nanat Fathah. Beliau adalah saya kira tokoh pendidikan Islam ya, sangat ternama, pernah menjadi rektor di UIN SGD ya, Sunan Gunung Jati Bandung 2 periode, pernah juga menjadi presidium ISMI nasional 2 periode, dan saya kira pemikiran beliau soal-soal pendidikan, soal-soal kecendekiawanan, soal etik sangat mewarnai diskursus etik dan praktis dalam perkembangan kecendekiawanan kita terakhir ini. Prof. Nanat juga kalau tidak salah menulis buku ya 10 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu tentang moral dan etika elit politik. Dan saya kira wujud dari kegelisahan beliau melihat praktek-praktek politik yang jauh dari moralitas, jauh dari basis nilai dan etika agama, dan termasuk bagaimana Islam yang menjadi menjadi nilai dominan dalam praktek keseharian kita. Prof. Nanat, apakah sudah bisa bergabung bersama kami?
Ya, sudah bisa. Ya, silakan Prof untuk menyampaikan materinya kurang lebih 15 menit ke depan. 15 menit ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Ke wilayah ISMI ini apa namanya Sulawesi Selatan dan para sumber lain. Saya ingin melanjutkan Profesor Andi barusan bahwa di dalam Islam itu hubungan agama dan negara itu paling tidak para cendekiawan itu ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok formalis, yaitu yang menganggap bahwa Islam itu agama yang lengkap, mengatur masalah dunia dan akhirat. Sehingga istilahnya itu udkhul fi silmi kafah. Inna sholati wa nusuki wa mahyayi ila bi'ala. Nah, ini tokohnya adalah tokoh yang Hasan Al-Banna. Dia lulusan Al-Azhar. Alasannya bahwa Islam itu agama yang lengkap dan mengatur kehidupan negara. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyayi ila bi'ala. Oleh karena itu muncul di sini konsep negara Islam, termasuk di Indonesia tahun 55 ya, kira-kira begitu. Dan di Indonesia antara lain tokohnya Pak Nasir, kelompok-kelompok Mas Masyumi. Ya. Itu pemikiran pertama. Pemikiran kedua adalah kelompok cendekiawan, kelompok sekuler, pemisahan agama dan negara. Islam itu tidak berbeda dengan agama yang lain. Maksudnya bahwa urusan agama itu hanya mengatur urusan agama dan negara itu tidak diatur oleh agama. Ini tokohnya Ar-Razi, itu juga alumni Al-Azhar juga. Al-Azhar juga. Tadi Hasan Al-Banna Al-Azhar juga. Nah, alasan beliau adalah begini, bahwa ketika Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana cara mengelola kurma, kata Nabi, antum alamu fi umur duniakum, kau mengetahui tentang urusan agama. Jadi urusan agama, saya ada urusan agama, urusan dunia. Itu alasan. Maka ini terkenal dengan kelompok sekuler, pemisahan agama dan negara. Di Indonesia tokohnya Soekarno. Ya, Soekarno terus kesini pisahkan agama dan negara. Dan itu tercermin tahun 55 juga di Konstituante. Nah, kelompok ketiga adalah kelompok substansial moderat. Haikal ini tokohnya. Haikal, alumni Al-Azhar juga. Dia di Indonesia diikuti oleh Nasir, Gus Dur, Amin Rais, ya itu apa namanya, Arkoun, ya, profesor kalau itu dinilai yang lain, profesor apa namanya, gurunya Lois Majid itu. Nah, ini berpendapat bahwa memang Islam itu Al-Quran tidak mengatur langsung tentang demokrasi, tentang politik, tentang negara, tapi rujukan-rujukan substansi, yaitu ada dalam Al-Quran itu. Misalnya tentang tadi kata Quran, wasyawirhum fil amri musyawarah, tentang apa namanya, egaliter, ya, tentang keberagaman, dan beberapa, dan itu rujukannya dalam Al-Quran. Tapi bagaimana bentuknya, namanya terserah, tapi terserah. Tapi substansinya Islam itu mengajak kepada kebaikan, apa namanya, mengajak kepada kebaikan dan amar ma'ruf nahi munkar kepada. Nah, ini referensi ini tipologi yang ketiga ini, dan lebih ke arah demokrasi, musyawarah. Tapi bagaimana bentuknya demokrasi itu, apakah negara itu republik atau kerajaan atau sebagainya, tidak dibicarakan, terserah saja hasil kesepakatan. Nah,
tokohnya kayak Nurul Ismaji, Gus Dur dan sebagainya. Saya berpendapat di Indonesia ini hari ini yang berkembang itu adalah tipologi yang ketiga, tipologi substansi. Memang tidak disebut negara Islam, memang tidak disebutkan ayat Al-Qur'annya, tapi substansinya adalah semangat dari ajaran Islam yang disebutkan tadi itu, yang oleh tokoh-tokoh pendiri reformasi, Amin Rais, Gus Dur, Syafi'i Ma'arif, itu merupakan tokoh-tokoh yang menjelaskan, mengembangkan demokrasi yang substansial, demokrasi yang Islami. Nah, itu ya tiga itu tadi. Jadi saya berangkat dari Islam dan demokrasi itu tipologi yang ketiga. Walaupun dalam perjalanannya kita tetap masih ada yang ingin lari ke satu, ingin lari yang kedua, dan yang ketiga ini. Mana yang tarikan-tarikan ini selalu di situ politik. Peta politik kita hari ini di perpolitikan kita ada yang lari ke satu, ada yang lari ke kedua, dan yang ketiga, termasuk dalam masyarakat kita. Walaupun ujungnya sepertinya saya berpendapat di yang ketiga itu. Kemudian yang kedua, bahwa kita bergembira bahwa di buah kita negara demokrasi terbesar dunia yang ketiga setelah Amerika, India, kemudian Indonesia. Nah, oleh karena itu bahwa kita sudah berhasil bukan 3 kali, 5 kali setelah reformasi itu saya Prof. Andi 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, 5 kali pemilu. Oleh karena itu tokoh-tokoh dunia memuji negara ke Indonesia bahwa Indonesia itu sebuah model demokrasi di dunia ketiga, di negara masyarakat yang mayoritas muslim yang perlu dicontoh begitu. Itu siapa yang menyebut itu? Hillary Clinton, Obama, Jimmy Carter. Indonesia itu adalah negara yang bisa memadukan, menyandingkan Islam, demokrasi, dan perubahan sosial. Dan ini model demokrasi yang perlu dikembangkan di dunia. Dan bukan itu saja Perdana Menteri Jerman, Jepang, Presiden Jerman, sebagainya. Jadi bahkan SBY pernah di Harvard University dia berpidato bahwa semakin orang itu taat keislamannya maka semakin dia demokratis begitu. Nah, jadi itu. Tapi Huntington, salah seorang politisi, ilmuwan politik dari Harvard University, dia menyaksikan demokrasi di Indonesia ini sebelum reformasi dia, setelah reformasi dia tidak mungkin bisa kondusif demokrasi di Indonesia kata Huntington. Mengapa? Karena mayoritas bangsa Indonesia Muslim. Nah, ternyata tesis Huntington itu terbantah bahwa ternyata kita mampu melaksanakan demokrasi di Indonesia ini. Nah, walaupun demikian, saya ingin melihat saat ini bahwa demokrasi yang kita lakukan sudah 5 kali ini, Pileg dan Pilpres ini kita syukuri, tapi ada beberapa kelemahan-kelemahan yang harus kita sempurna ke depan. Pertama dari segi independensi. Partai politik independensinya hari ini lemah menurut saya. Tidak punya independensi yang tinggi. Sehingga dia tidak mampu baik ketua umumnya maupun anggota DPR-nya untuk berpendapat sesuatu yang dianggap benar dan itu sudah aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena ada undang-undang partai politik, di situ dikatakan bahwa kalau ada konflik internal partai maka diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi setelah itu, kalau di Mahkamah Konstitusi ke pengadilan. Nah, di sini jadi problem. Pengadilan itu kan departemen bahkan harus diakui oleh departemen hukum dan HAM. Ya. Akhirnya bahwa partai politik itu, kepengurusan partai politik itu lemah, tergantung kepada eksekutif. Siapa yang berkuasa dan akhirnya dia ikut ke situ. Kalau enggak, maka dia terancam menjadi ketua partainya. Contoh lah, kalau kita walaupun rumor ketua P3 dekat-dekat sama Anies, ngomong sama Anies, akhirnya diberhentikan kan.
Sekarang Erlangga belum lama ini deket-deket sama Anies, akhirnya diancam juga kejaksaan. Akhirnya merapat juga ke Prabowo, kan akhirnya nggak bisa apa-apa. PAN juga sama, semua nggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi terancam kepartaiannya itu, kepengurusannya itu. Eh, oleh karena itu ke depan, menurut saya ini, agar partai politik independen, maka pemutusan konflik di internal partai. Jadi kalau ada konflik di internal partai, itu internal partai sendiri yang memutuskan. Jadi mahkamah partai itu terakhir final, bukan di pengadilan, bukan di mana-mana lagi. Di Departemen Hukum dan HAM itu hanya melaporkan saja, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau sekarang kan menyetujui dan tidak menyetujui kepengurusan. Karena itu presiden punya hak untuk mengakui tidak mungkin seorang kepengurusan di partai. Jadi akhirnya tidak bisa mandiri partai itu. Itu kelemahannya undang-undang partai politik. Yang kedua, money politik. Sekarang ini ada 12 menteri, 22 gubernur, 154 bupati, jadi 188. 586, bayangkan. 586 anggota DPR. Jadi kalau begitu, money politik ini, siapa yang salah? Kalau menurut saya, sistem. Kalau kita nalar digunakan, kalau itu banyak, berarti kata Bung Emre itu sekitar 90% bahwa kepala daerah itu korupsi, kira-kira begitu. Korupsi itu. Ya, 90%, tapi sekitar di atas itulah. Ada yang ketahuan dan tidak ketahuan. Berarti itu adalah sistem yang salah. Kalau sistem yang salah, siapapun ada di situ berarti salah itu. Oleh karena itu, maka ke depan itu agar tidak terjadi money politik, bahwa partai politik itu harus dibiayai oleh negara. Ya, gimana bisa jadi presiden ya, kalau tidak punya uang 5 triliun, 2,5 triliun, 1 triliun dibagi 2, wapres dan presiden. Itu saya ketemu dengan calon wapres dan presiden dulu 2014. 5 triliun dibagi 2. Ya, sekarang tinggi lagi ya. Siapa yang punya? Gubernur kalau di Jawa Barat, kalau Jawa 200 miliar, bupati 15 miliar. Jadi gimana? Dari mana itu uangnya? Paling gaji gubernur berapa? Kalau penghasilan 100 juta per bulan dengan berbagai kali 60 berarti 6 miliar. Pengeluaran 200 miliar. Berarti minus 194 miliar. Dari mana itu? Menutupinya. Berarti kong akhirnya. Ada yang ketemu dan tidak yang ketemu aja. Jadi karena itu harus perubahan sistem. Akhirnya ini partai harus dibiayai. Yang kedua, KPU itu anggotanya itu harus dari partai politik seperti tahun 99 Bapak Habibie. Jadi saling mengawasi. Sekarang kan diangkat oleh DPR, dipilih DPR dulu. Ini. Jadi gimana bisa DPR itu? Jadi kalau perwakilan partai politik, maka dia bisa saling mengawasi dan mandiri independen. Nah, jadi itu yang harus kita kembangkan ke depan. Yang berikutnya adalah bahwa elit politik ini kurang paham terhadap etika berdemokrasi. Jadi kurang sportif. Jadi siapnya menang saja, dia tidak siap kalah. Ketika kalah marah, akhirnya konflik yang terjadi, balas dendam. Ini jadi persoalan. Yang kedua adalah profesionalisme para pejabat. Jadi karena banyak orang yang dia cuman karena ketua partai akhirnya jadi bupati, akhirnya yang terjadi adalah ada surat dari stafnya, ini surat Pak disposisi, akhirnya surat yang masuk itu ke bupati dari setpilnya disposisi. Apa maksudnya Pak? Kata setpilnya. Harusnya ini disposisi ke siapa diarahkan? Kata kamu disposisi. Saya nggak ngerti ya tentang bagaimana cara memerintah itu, bagaimana cara administrasi negara. Nah, kemudian yang berikutnya saya tayangkan bahwa hari ini adalah demokrasi kita adalah indeks demokrasi. Kita tayangkan indeks demokrasi kita adalah, coba lihat. Indeks demokrasi. Demokrasi pada
Nah, lihat coba Pak. Hidup demarkasi kita ini semakin hari semakin menurun. Jadi terakhir 6,71, 2022 6,71. Ini peringkat ke-54, berarti makin ke bawah makin rendah. Nah, sebelumnya 52, 64, 64, 64 dari 167 negara. Jadi makin ke sini, dari SBY ke Jokowi, dari Habibie ke Jokowi, ini turun, bukan naik indeks demokrasi kita ini. Nah, ini realitas hari ini. Jadi nomor 54 dari 167, jadi rendah. Nah, silakan lanjutkan. Sekarang lihat persepsi korupsi kita sekarang. Persepsi korupsi kita ini adalah juga semakin sini semakin rendah. Coba lihat indeks korupsi kita. Mana indeks korupsi kita? Indeks korupsi kita ini sekarang ini korupsi ya ini nomor 38 asalnya turun berarti 34 peringkat 110 dari 80. Jadi bukan naik dalam pengertian bagus, tapi justru lebih jelek. Dan ini akibatnya apa? Antara lain demokrasi yang biaya tinggi, demokrasi politik yang biaya tinggi, sehingga ada orang memaksakan jadi gubernur, jadi bupati, karena walaupun nggak punya uang, akhirnya kongkang kalengkong ya tidak ada lain kecuali dia menjual proyek, dan akhirnya dia korupsi. Akhirnya korupsi semakin tinggi, semakin ke sini. Nah, sekarang lihat gini rasio kita. Nah, gini rasio kita. Coba lihat. Jadi tadi yang korupsi itu ya 12 menteri, 22 gubernur, 176 berarti jumlahnya. Nah, kalau di jumlah keseluruhan 1.200-an, sekitar 12 kan. Dan itu kalau sudah banyak begitu berarti bukan salah orang, salah sistem. Jadi termasuk saya kalau misalnya jadi gubernur atau jadi apa, sama aja akan seperti itu. Mengapa? Karena butuh uang, dan uang itu akhirnya korupsi. Nah, akibatnya apa sekarang? Demokrasi kita bukan demokrasi mengarah kepada kesejahteraan, juga akhirnya pada kemiskinan. Coba sekarang gini rasio kita di berapa? 0,38 hampir 4. Coba saudara, pemisahan Pakistan dan Bangladesh itu gini rasionya 0,4. Sekarang kita 0,388, sedikit lagi. Akibat ketidakadilan, ketimpangan gini rasionya. Arab Spring itu berapa gini rasionya? 0,4. Kita 0,388, sedikit lagi. Mengapa? Karena terjadi ketidakadilan, dan sumbernya adalah dari persoalan politik yang tidak jujur, persoalan politik yang salah. Karena kan segala sesuatu ini akhirnya di bangsa ini politik. Kalau dia sistem politiknya bagus, melainkan orang yang bagus, yang jujur, dan dia bisa memerintah. Nah, ini sekarang diawali dengan tidak jujur, akhirnya melahirkan orang yang tidak jujur, dan akhirnya memerintah dengan tidak jujur, tidak apa korupsi ujungnya. Akhirnya kemiskinan yang terjadi. Itu saudara. Nah, itu yang kita hadapi hari ini, kondisi real politik kita saat ini yang perlu kita ada lagi gitu. Kembali ke asal. Jadi bahwa hemat saya ke depan, bahwa kalau kita ingin berdemokrasi dengan yang akhirnya melahirkan tingkat kesejahteraan, maka kita harus diawali dengan ini ada sudah diawali dengan cara atau sistem yang baik, gitu ya, sehingga akhirnya melahirkan satu pemerintahan yang baik.
kita ini ada hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan, dan ada 7 kelompok ya. Demokrasinya bagus, tinggi, kesejahteraan tinggi, itu kayak Amerika. Nah, kita ini termasuk demokrasinya rendah, kesejahteraan rendah, tapi demokrasinya kelas menengah. Indonesia, Malaysia, yang bagus itu demokrasinya rendah, menengah, kesejahteraan menengah. Nah, ini yang perlu kita perbaiki agar demokrasi itu ada kaitannya dengan tingkat kesejahteraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Nanak Fathah Nasir, eksplorasi yang sangat bernas, menarik, dan memberikan informasi dan insight yang memperkaya wawasan kita semua malam hari ini, terutama varian ya, relasi negara dengan agama, kemudian juga relasi agama dengan demokrasi, kemudian ya perkembangan demokratisasi yang disebutkan tadi. Ya, di beberapa Indonesianis itu menyebutnya sebagai executive aggrandizement atau perluasan masuk ke semua lini kekuasaan. Yang ini saya kira dalam banyak hal juga dampak dari ya biaya politik mahal dari praktek berdemokrasi kita yang ya tidak dalam bingkai nilai dan etika yang saya kira tadi banyak dieksplorasi oleh Prof. Nanak. Terima kasih banyak Prof. Atas kehadirannya di tengah-tengah diskusi yang dihelat oleh Majelis Pengurus Wilayah IKMI Sulawesi Selatan. Sambil kita menantikan diskusi, kami akan langsung ke narasumber selanjutnya. Kami akan mengundang Bapak Prof. Dr. Muammar Bakri, LCMAG. Beliau sekarang ini adalah Rektor Universitas Islam Makassar. Sebelumnya beliau adalah Dekan Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar. Juga beliau saat ini adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Saya kira menarik untuk Prof. Muammar mengeksplorasi bagaimana sebenarnya, ya, kalau disampaikan tadi oleh Prof. Nanak, sebenarnya ada tren yang menggembirakan karena perkembangan demokratisasi dan agama ternyata Islam ya dalam ya trajek atau dalam lintasan yang substantif. Nah, sekarang bagaimana perkembangan itu bisa semakin maju, semakin menguat dan tidak menjadikan agama hanya sebagai basis identitas dan menjadi basis kekuatan politik, tapi juga menjadi bingkai nilai dan moralitas dalam praktek demokratisasi secara praktis. Kami mengundang Prof. Muammar untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, materinya untuk waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Silakan. Terima kasih Pak Luhur, sahabat saya yang saya muliakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya muliakan para pimpinan IKMI pusat maupun Provinsi Selatan, para narasumber, hadirin hadirat, Zumiyin, Zumiyat, dan moderator yang saya hormati. Dua atau lebih dari pembawa materi sudah kita dengarkan dengan sangat jelas menyampaikan tentang pemilu, etika demokrasi, dan peran agama. Apa yang saya sampaikan sekedar melengkapi saja dari narasumber sebelumnya. Tadi Prof. Nanak juga menyampaikan bahwa paling tidak ada 2 mazhab, atau tadi disampaikan 3 malah. Tapi menurut saya itu paling tidak harus 2 mazhab dalam melihat politik kaitannya dengan agama. Pertama itu beranggapan bahwa politik itu as-siyasa juz'un minad-din la yatajazza. Jadi politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Mazhab yang pertama ini terbagi 2. Tadi sudah dijelaskan, ada formalistik
Jadi Islam harus diformalkan dalam bentuk negara politik. Ada yang substansialistik, ya seperti tokoh-tokoh yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua ini, mazhab yang kedua menganggap la din fi siyasah wala siyasah fi din. Tidak ada agama dalam perpolitikan, dan la siyasah fi din, tidak ada juga politik dalam keagamaan. Nah ini tentu ya dua juga harusnya bisa melahirkan kelompok sekuler, bisa juga melahirkan kelompok fatalis. Jadi tidak mau tahu hiruk pikuk apa yang terjadi dalam dunia politik, pokoknya ke masjid, beribadah, pulang, tidur. Itu tidak perlu mengikuti percaturan politik. Nah itu fatalis dalam politik. Sebaliknya yang sekuler juga. Jadi kalau dilihat dari dua mazhab ini akan melahirkan paling tidak 4 kelompok. Nah itulah sebabnya dalam konteks hukum Islam Indonesia seperti yang dikeluarkan oleh misalnya Majelis Ulama Indonesia, menyatakan dalam bentuk fatwa bahwa ikut dalam perpolitikan itu hukumnya wajib. Sekalipun dalam literasi politik Islam, siasa syariah, mengikuti politik itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau sudah ada yang mengurusi, maka yang lain itu sudah terbebas. Tapi Majelis Ulama Indonesia menyatakan kewajiban untuk ikut dalam politik, ya, untuk menyatakan atau menyalurkan hak politik kita itu menjadi wajib. Sehingga ada yang menilainya bahwa fatwa ini sebenarnya menunjukkan keharaman golput, tapi sebenarnya bukan seperti itu fatwanya. Jadi fatwanya itu kewajiban untuk menyalurkan hak suara kita. Nah, karena itu dalam Islam, karena kita berbicara tentang etika, ada misalnya hadis Nabi yang menyebutkan dari Abdurrahman bin Samra, Nabi menyebutkan la tas'alil imarah, jangan terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi gubernur, sampai menjadi Pak RT. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kalau kau mengambilnya dengan ambisi, maka itu akan menjadi beban kamu. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa anta 'alaiha. Kalau kau memperolehnya tanpa ambisi, maka kau akan ditolong dengan jabatan itu. Jadi yang menolong itu selain manusia, ya tentu juga malaikat dan Allah. Lalu Nabi menyebutkan, wa idza halafta ala yaminin wa ra'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa'ti alladhi huwa khair. Kalau kau dilantik, diambil sumpah, lalu ternyata ada yang lebih berhak untuk disumpah, maka kau harus membayar kafarah. Wah, ini keras ini hadis ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita 4 tahun satu periode misalnya kita menjabat, maka hitunglah berapa hari itu kita harus membayar kafarah. Jadi nanti di akhirat ternyata banyak orang yang harus bayar kafarah. Kenapa ya? Karena ternyata ada yang lebih pantas untuk dilantik, tapi kemudian itu tidak dilantik karena ada yang sangat berambisi dengan tipu muslihat yang dilakukan, sehingga ya kan ada istilahnya dia yang menang tapi saya yang dilantik. Nah itu kan ya itu seringkali itu kita dengarkan. Yang menang belum tentu dilantik, yang menentukan kan pelantikan. Nah kalau itu terjadi, maka ini seperti yang dikhawatirkan Nabi. Dari sini maka ada ulama yang
menyebutkan bahwa salah satu etika berpolitik adalah kita moderat atau menganut prinsip moderasi dalam berpolitik. Jangan terlalu kelihatan mau, tapi jangan juga menolak. Ya, karena kalau orang menolak dikasih itu juga bisa berbahaya. Jadi filosofi orang Bugis itu aja merengi. Yang pertama, yang mau sekali. Ya, yang kedua, yang tidak mau sekali. Jadi itulah namanya moderasi berpolitik atau moderasi menjabat. Nah, ini berdasarkan ayat maupun hadis-hadis. Nah, tapi di satu sisi, misalnya ada ayat yang menyebutkan, nah ini lagi-lagi kita bisa mengambil konsep. Mohon maaf ya sebelumnya karena saya tidak menyiapkan ini slide. Kemarin saya ditelepon sama sekretaris Pak Andi Tamsil bahwa kita presentasi tentang budaya dan agama. Saya bilang ya oke. Ternyata setelah flyernya dikirim, ternyata tentang politik. Nah, saya pusing juga ini tentang bagaimana caranya saya. Nah, untung saya materi ketiga sehingga saya dengarkan dulu sebelum menyampaikan materi dan sempat cari-cari referensi yang terkait dengan itu. Nah, di satu sisi misalnya ada ayat yang menyebutkan tentang bolehnya kita meminta posisi. Misalnya ayat yang sering kita dengarkan, Nabi Yusuf meminta posisi, ij'alni ala khazainil ard, inni hafidhun alim. Ya, minta posisi Menko Keuangan di Mesir, karena menurut Nabi Yusuf, dia memiliki pertama integritas, hafidh. Kemudian alim, dia memiliki kompetensi, keilmuan. Nah, artinya kalau seseorang itu menganggap dirinya memiliki kompetensi di bidangnya, maka seharusnya dia boleh mengajukan diri atau maju sebagai caleg dan seterusnya. Cuma masalahnya yang seperti yang disampaikan tadi, sistem perpolitikan kita ini tidak mendukung itu. Sebab yang maju itu yang punya modal. Tidak pernah saya lihat orang ICMI maju jadi wakil calon gubernur. Padahal kalau misalnya Prof. Aris Munandar maju menjadi gubernur, saya kira memiliki kompetensi, memiliki integritas. Tapi ya pendukungnya. Ya, coba kalau orang ICMI misalnya, ya kepakarannya dan kompetensinya, saya kira negara ini kalau sistem perpolitikan kita perbaiki maka ya itu tadi kita harapkan negara kita ini bisa maju seperti yang kita harapkan. Nah, sehingga kalau dilihat dari Al-Quran misalnya, ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, bahwa sekalipun tidak ada kata-kata siasa di dalam Al-Quran, tapi substansi tentang siasa itu ada. Banyak sekali kita temukan. Pak Prof. Andi Faisal tadi sudah menjelaskan, Prof. Nanat juga nanti akan ditambah oleh Prof. Arifudin hadis-hadisnya. Dan misalnya ayat dalam surah At-Taubah, wa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wa qa'udu lahum kulla marsad, dan seterusnya. Nah, itu kan menyebutkan tentang bagaimana siasat berdakwah melalui perang. Ya, istilah kata siasat itu tidak ada, tapi bagaimana merancang, bagaimana mengatur. Nah, itu substansi kata politik itu ada dalam Al-Quran. Itu satu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Tapi yang kalau secara tekstual itu ditemukan misalnya hadisnya, ada hadis menyebutkan kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu tasusuhumul anbiya, para nabinya mengatur mereka. Maka setiap ada nabi yang meninggal akan digantikan nabi lagi berikutnya untuk menjaga menjaga kondusivitas satu masyarakat. Karena kalau tidak ada yang harasatul fisiasa, maka negara itu atau
masyarakat itu menjadi fauda, ya, menjadi rusak. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan pemimpin sekalipun tidak muslim, ya, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Sekalipun tidak muslim, non muslim, ya, pemimpin non muslim itu lebih baik daripada satu komunitas yang tidak pimpinannya. Makanya hadis Nabi misalnya menyebutkan apabila kalian keluar bertiga, maka falyu'ammiru ahadahum, angkat satu leader. Artinya 3 saja komunitas kita ini perlu ada satu pemimpin, apalagi kalau komunitas yang di situ jumlahnya banyak. Ya, sehingga ini lagi konsep misalnya bernegara, berpolitik dalam Islam itu tidak jelas. Maksudnya itu dikondisikan dengan kebutuhan, sehingga Al-Quran cukup menyebut tadi istilah syura saja. Nah, bisa saja mungkin ada model pemerintahan itu dalam berbentuk misalnya mamlakah. Mamlakah itu kerajaan, berarti pemimpinnya namanya malik. Ada model khilafah, pemimpinnya namanya khalifah. Ada model al-imarah, pemimpinnya namanya amir. Ada model sultanah, pemimpinnya namanya sultan. Ada ar-riasah, pemimpinnya namanya ar-rais, mereka jumhuriyah. Ya, dan macam-macam. Karena tidak ada yang konsep baku tentang sistem pemerintahan, maka itu ya diserahkan kepada kebutuhan. Nah, termasuk misalnya sistem kita one man one vote misalnya. Ya, itu karena kebutuhan kita seperti itu sekarang. Ya, kalau misalnya nanti dikembalikan ke MPR, DPR, ya, DPRD, ya berarti sistem mirip-mirip dengan ahlul halli wal aqdi. Nah, itulah namanya syura. Jadi pada intinya bahwa kepemimpinan itu adalah hal yang mutlak, tapi yang memiliki kompetensi dan integritas, ya seperti jaminan Nabi kita Muhammad SAW bahwa salah satu nanti dinaungi pada hari kiamat itu adalah pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil. Lalu kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa pemimpin yang adil ketika nanti di akhirat, maka saya akan lebih dekat fa'arfuku bihim, kata hadis qudsi, kata Allah dalam hadis qudsi. Pemimpin yang dekat dengan masyarakatnya, arfuku bihim, saya akan nanti dekat dengan pemimpin-pemimpin itu di hari kiamat. Ya. Ada lagi hadis misalnya, ya karena ini peran agama ya, ada hadis misalnya in syi'tum amba'tukum anil imarah. Kalau boleh saya sampaikan kalian tentang bagaimana itu kepemimpinan atau politik. Apa kata Rasulullah? Awwaluha malama. Yang pertama itu muslihat. Wa thaniha nadama. Yang kedua itu penyesalan. Wa thalithuha adzabu yaumil qiyamah. Ketiga itu adalah azab pada hari kiamat. Nah, jadi tidak ada yang cocok ini. Ya. Makanya orang Bugis bilang papolitik telumi. Pertama bele-bele, yang kedua balik belak, yang ketiga meleperu. Bele-bele itu suka bohong, kemudian balik belak itu 2 kaki 3 kaki, ya balik belak itu. Jadi yang berpolitik 2 kaki 3 kaki itu namanya balik belak. Ya di sini juga dibilang teman, di sana juga dibilang teman. Nah ini namanya balik belak. Ya, yang ketiga meleperu. Meleperu itu, nah ini namanya muncul ini setelah pengkhianatan. Ya akhirnya ada istilah smooth, tidak smooth katanya keluarnya. Ya, jadi supaya keluar dengan baik, ya kira-kira begitu. Tapi apa kata Rasulullah? Illa man adal, kecuali orang yang moderat,
yang adil. Nah, itu kan adil itu antara lain artinya adil itu adalah moderat. Nah, bagaimana etika-etika moderat itu? Yaitu tadi kata Rasulullah, la tas'alil imarah. Nah, jangan terlalu berambisi, tapi jangan juga menolak. Artinya kalau dianggap kita memiliki integriti, kompetensi, ya saya kira itu memang berhak untuk mengajukan diri dan siap menjadi pemimpin. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau tidak terlalu sistematis penyampaian saya. Ya, nanti kita diskusikan yang perlu diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Prof atas gagasan-gagasannya. Saya kira memperkaya ya, pandangan yang baru, yang menarik, dan menjadi bahan untuk dieksplorasi lebih jauh, terutama untuk melihat sebenarnya bagaimana nilai-nilai itu, bagaimana bingkai nilai dan inti dari ajaran agama bisa membingkai praktek politik, ya, terutama dalam demokrasi yang sering dianggap berjarak dengan etika seperti itu. Untuk narasumber selanjutnya, kami akan mengundang Prof. Arifudin Ahmad. Beliau juga ini dari latar belakang guru besar tafsir hadis. Ya, beliau akan mengeksplorasi juga bagaimana peran agama, bagaimana nilai-nilai agama membingkai demokratisasi, terutama dalam praktek pemilu kita. Disilahkan, beliau adalah Wakil Ketua ICMI dan saya kira beliau juga sangat populer di ruang publik kita di Sulawesi Selatan ini. Silakan, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati narasumber sekaligus juga para pengurus Majelis Pusat, Ketua dan seluruh pengurus Majelis Wilayah Sulawesi Selatan, para hadirin ya, di sini tidak ada hadir outnya, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendapat kesempatan terakhir juga ini satu rahmah, karena dengan demikian saya juga bisa menulis-nulis sedikit slide meskipun mungkin juga tidak terlalu sistematis, tapi paling tidak ada dasar untuk saya berbicara. Yang pertama, saya termasuk orang yang meyakini bahwa agama Islam sebagai tuntunan yang bersifat kafah, syamil, dan kamil, dan karena itu segala aspek kehidupan manusia tidak boleh lepas dari tuntunan ajaran Islam, meskipun boleh jadi ada keragaman dalam memposisikan Islam sebagai sumber nilai, sumber etika, atau yang lainnya. Salah satu juga yang bisa menjadi masalah terkait dengan demokrasi dan kedaulatan adalah perbedaan pandangan yang seperti tadi dikutip oleh Prof. Nanat, bahwa bahkan seperti Al-Maududi kalau tidak keliru itu menganggap praktek demokrasi Barat itu mengandung kesyirikan karena kedaulatan diserahkan kepada manusia. Juga mungkin yang belakangan perdebatan terkait tentang politik identitas. Nah, apakah kemudian demokrasi yang dipandu oleh nilai-nilai ajaran agama dan itu menjadi tuntutan masuk pada wilayah politik identitas ini. Di sisi lain, kehadiran partai berbasis agama di Indonesia dalam sejarah, saya belum
memiliki data bahwa itu menang dalam tanda kutip ya. Nah, secara budaya dan beragama memang karakter bangsa Indonesia dalam berdemokrasi, khususnya dalam pemilu masih cenderung mengabaikan nilai-nilai agama. Misalnya, gimana membedakan kos politik dengan politik, strategi dengan kebohongan atau kezaliman atau sejenisnya. Nah, karena itu perlu penguatan peran agama dalam menuntun dan memandu bangsa Indonesia, peran agama dalam hal ini dalam pemilu khususnya dan dalam berdemokrasi pada umumnya ya. Pengertian surah saya kira tadi sudah sempat saya baru menulis, sudah disampaikan oleh Pak Andi gitu ya. Tapi saya ingin tekankan bahwa dalam surah itu ada hal yang mendasar sebetulnya yang perlu diperjuangkan, yakni bagaimana mendapatkan kebenaran. Kalau selama ini yang kita saksikan praktek demokrasi, surah yang diartikan demokrasi itu tidak selamanya menuntut kebenaran, tetapi yang penting bisa menang, gitu ya. Menangnya dengan cara yang tidak benar atau di dalamnya banyak pelanggaran-pelanggaran. Tadi istilah Pak Kiai Muammar, yang penting saya yang dilantik kan itu. Nah ini kan kemudian menurut saya kita memiliki agama dan memiliki prinsip-prinsip itu, tetapi kita tahu, tetapi kita sulit untuk bisa mewujudkan, khususnya di dalam demokrasi. Yang berikut tujuan politik. Saya teringat disertasi Allahyarham Prof. Muin Salim, bahwa substansi politik itu di dalamnya adalah alat untuk melayani dan mengayomi agar kepentingan manusia dan warga bangsa itu terlayani, terpenuhi, dan di situ juga ada isyarat-isyarat adalah bagaimana menegakkan hukum Allah. Ya, terlepas dari pendekatan substantif atau formatif, tetapi hukum-hukum Allah harus hadir. Dan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, menurut saya sebuah pengkhianatan ketika kita menentang hukum Allah untuk dijalankan di Indonesia. Kenapa? Karena pendiri bangsa ini itu sudah menyatakan secara tertulis dalam pembukaan bahwa atas berkat dan rahmat Allah, Indonesia baru bisa merdeka itu. Jadi kalau ada penentangan, ya tentu berbeda kalau ada upaya tapi belum diraih. Tapi kalau menentang tegaknya hukum Allah, menurut saya itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap para cita-cita para pendiri bangsa. Yang kedua, terciptanya stabilitas. Nah, ini juga menjadi persoalan. Demokrasi yang dipraktekkan hari ini justru semakin membelah bangsa. Kita sudah punya sila ketiga Persatuan Indonesia, tetapi hari ini kalau kita lihat ini hampir semuanya ya. Bukan hanya partai yang dibelah, ormas juga dibelah, lembaga dakwah pun dibelah gitu ya. Nah, karena itu bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan secara berkeadilan kalau kemudian tujuan-tujuan politik yang lain itu tidak penuhi. Nah, Indonesia, saya karena di Muhammadiyah ya, tentu menggunakan bahasa lebih ke Muhammadiyah juga gitu ya. Dipandang bahwa Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah gitu ya. Darul Ahdi Wasyahadah. Dan karena itu ketika kita bicara pemilu, ini bagian dari asyhadah kita. Bahwa negara ini sebuah kesepakatan karena dulunya terdiri dari berbagai suku bangsa, bahkan beragam kesultanan, kerajaan, lalu kemudian sepakat membentuk satu negara, Kesatuan Republik Indonesia.
sebagai sebuah negara Darul Ahdi, tetapi juga sebagai Darus Syahada. Dan salah satu wujudnya ya saya kira kalau di filsafat Aristoteles kalau tidak salah ya, ada pernyataan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Menurut saya ini harus dikasih koma gitu ya. Jika saat rakyatnya bersuara ingat Tuhan, tapi kalau di saat dia bersuara mencoblos ingat sogokan, maka suara rakyat suara sogokan. Kalau hanya sekedar ingat tetangga, maka suara rakyat suara tetangga. Nah, ini kemudian di dalam sebuah riwayat di Musnad Ahmad, Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Jadi apa yang orang-orang Islam dianggap baik, maka di sisi Allah juga baik. Di sini ada kata muslimunnya, bukan sekedar disebut ma ra'ahun nasu hasanah ini dia. Nah, karena itu ada nilai kalau kita ingin menyatakan bahwa suara rakyat suara Tuhan, ketika bersuara itu ada nilai-nilai ketuhanan yang dijadikan dasar. Nah, bagi kita misalnya khususnya umat Islam, nilai-nilai itu antara lain ya. Yang ini kadang-kala tak abai. Misalnya dalam penentuan calon kan antuadul amanati ila ahliha. Mereka yang bisa berikan amanah itu yang memiliki kompetensi gitu ya. Eh, Bahkan beberapa ayat menyebutkan secara ideologis juga bahwa dan teologis pemimpin itu, terutama pemimpin politik, ya harus beriman, bukan keislamannya. Karena keislaman itu bisa sekedar identitas di KTP Islam, tetapi yang dituntut itu adalah keberimanannya. Ya, tersedil menyenal kafirina awliya min dunil mu'minin itu ya. Nah, jadi apakah dia percaya dan dia patuh terhadap nilai-nilai yang bersumber dari eh, Tuhan itu kemudian menjadi ya, saya biasa menyebutkan bahwa kita harus mencari ya kalau ingin milih yang beriman dan memiliki kapasitas. Kalau harus dipilih, maka jabatan-jabatan yang sifatnya politis harus mengedepankan keimanan. Tetapi kalau jabatan-jabatan yang sifatnya eh, apa namanya, ya mungkin yang teknis itu ya bisa saja kita mengedepankan eh, kapasitas. Tetapi tentu yang paling ideal kan adalah memiliki keimanan dan memiliki kapasitas gitu ya. Nah, saya menyebut tadi bahwa Indonesia sebagai darul syahada, maka kita sebagai rakyat untuk menunjukkan bahwa kita eh, bisa memberikan persaksian, maka dalam proses demokrasi khususnya pemilu, maka hak pilih ini ya masih digunakan istilah hak pilih, nomenklaturnya seperti itu. Tapi seharusnya itu menjadi kewajiban pilih. Kalau hak kan masih bisa kita tidak gunakan, ini ya. Seharusnya harus digunakan. Kenapa? Karena kalau tidak digunakan, maka boleh jadi orang yang seperti disampaikan Pak Ilmu Muhammad tadi bahwa orang yang memiliki kapasitas integritas yang lebih baik itu kemudian tidak dilantik gitu ya, atau tidak terpilih. Lalu kemudian yang terpilih adalah yang memiliki isi tas. Padahal nilai-nilai ajaran agama kita itu mengedepankan integritas dan kapasitas, bukan isi tasnya. Nah, karena itu seharusnya tidak sekedar bahasanya setiap warga bangsa yang sudah dianggap dewasa memiliki pengetahuan tentang bermusyawarah, karena itu juga menjadi penting. Kita dilibatkan, tapi kita tidak paham apa ya siapa yang harus dipilih dan seterusnya, itu yang menjadi problem juga. Menurut saya kita Indonesia hari ini masih transisi atau mungkin perlu
diperketat sedikit kriteria yang bisa memiliki hak pilih, karena masih banyak yang memiliki hak pilih tetapi dia tidak tahu siapa dan yang bagaimana harus dipilih. Sambil saya kira berproses untuk kemudian bisa memberikan edukasi terhadap warga yang supaya dia bisa mengetahui cara mendeteksi orang yang seharusnya dipilih. Ya. Juga tadi telah diikuti prinsip demokrasi, tapi saya ingin mengomentari sedikit ya. Misalnya syura demokrasi dan suara mayoritas. Dengan penekanan pada integritas dan kapasitas, tidak semuanya harus dengan suara mayoritas. Meskipun suara mayoritas bisa menjadi pertimbangan utama. Nah, kenapa demikian? Karena ketika sebuah kondisi sosial atau masyarakat itu kemudian memiliki karakter yang kurang bagus, maka boleh jadi yang terpilih adalah yang memiliki karakter yang kurang baik. Misalnya di sebuah desa terjadi pemilihan kepala desa. Kalau penduduknya mayoritas misalnya pencuri, maka akan lahir kepala desa yang memang pencuri. Kenapa? Karena penduduknya lebih banyak pencuri kan. Jadi kalau misalnya di Indonesia masih lebih banyak memiliki penyakit wahan, ubud dunia, okarahiyatul maut, maka ya bisa terjadi yang akan lahir itu adalah orang-orang yang juga memiliki penyakit wahan. Nah, itu yang saya kira perlu menjadi perhatian kita, apalagi ICMI ya, dalam menyiapkan. Jangan-jangan memang ICMI belum menyiapkan sehingga belum ada yang maju ya. Yang kedua terkait dengan adalah versus persaingan gitu ya. Eh, ada hal yang mendasar disebutkan dalam Al-Quran untuk mewujudkan adalah. Dalam Quran yang telah disebutkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ini. Jangan karena kebencian kita terhadap suatu kaum lalu kemudian kita tidak bersikap adil. Kalau membaca eh, grup-grup WA, ini kelihatan bahwa rasa kebencian ini masih banyak itu untuk memberi komentar karena didasari oleh kebencian. Kalau ada kebencian, maka itu akan sangat sulit untuk kemudian bisa mewujudkan keadilan. Padahal keadilan itulah yang dekat dengan ketakwaan. Berarti kebencian itu menjauh dari ketakwaan kan itu. Kemudian soal amanah dan kekuasaan. Apakah misalnya jabatan itu dilihat sebagai sebuah amanah tadi layanan ataukah itu adalah sebuah kekuasaan? Kemudian juga tanggung jawab atau mas'uliyah. Ini juga berhadapan misalnya dengan sekarang bahasa-bahasa petugas partai dan semacamnya. Jadi apakah dia kemudian duduk di situ menyadari bahwa di situ ada tanggung jawab baik kepada Allah maupun kepada eh, warga bangsa, atau hanya sebagai tanggung jawab kepada partainya gitu ya. Kemudian hurriyah, saya tidak mengartikan kebebasan. Saya mengartikan kemerdekaan karena kalau kita bicara kemerdekaan di situ ada nilai ketuhanan, yakni ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar kebebasan ya ini jangan sampai seperti kata Allah yarham Pak Husni Jamaluddin. Kalau dulu katanya orang berjuang sekali merdeka dengan tak lain, sekali merdeka tetap merdeka, tapi sekarang itu adalah sekali merdeka, merdeka sekali. Cara apapun bisa digunakan, yang penting bisa menang kan itu. Kemudian musyawarah bersamaan. Ini kita tadi juga sudah disinggung Pak Andi bahwa ini kadang-kala tidak, menurut saya tidak sekedar tebang pilih, tapi yang lebih parah dari itu adalah pilih baru tebang. Kalau tebang pilih kan orang salah semua ya. Tapi kalau pilih baru tebang, ini kadang-kala orang tidak punya salah, lalu kemudian dicarikan salah atau diumpang agar dia berbuat salah, setelah itu baru ditebang. Nah, ini lebih bahaya lagi. Nah, karena itu
ini saya singgung sedikit soal strategi ya. Gimana sih sebetulnya nilai-nilai atau etika berdemokrasi itu agar tidak bertentangan dengan strategi. Dalam sebuah riwayat didokumentasikan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah menyatakan kata Jabir, al-harbu khada'ah atau khada'ah. Perjuangan itu butuh siasat, butuh strategi. Dan kalau kita lihat sejarah Rasulullah ketika ingin membangun kekuatan, itu mulai memperkuat komitmen secara internal di kalangan kaum muhajirin, setelah itu memperkuat dengan mempersaudarakan dengan Ansar, dan setelah itu kemudian mengajak seluruh penduduk Madinah, baik Nasrani, Yahudi, bahkan Majusi, itu kemudian dari berbagai suku, membuat persepakatan untuk memperkuat kedaulatannya, yang kita kenal dengan Piagam Medina, dan saya kira itu juga yang mengilhami tentang akhirnya Piagam Jakarta, gitu ya. Nah, tetapi ketika sudah dilakukan itu, tetapi ternyata test case-nya, lalu kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah kemudian memperlebar lagi bahwa tidak hanya kekuatan itu hanya dari internal Madinah, tapi Rasulullah kemudian mengirim banyak surat dalam rangka membangun hubungan tidak sekedar bilateral, tapi multilateral untuk mendapatkan eh, pengakuan gitu ya, kedaulatan dari negara-negara tetangga sambil memperkuat secara internal, stabilitas diperkuat karena di Perang Khandaq ada pengkhianatan dari kalangan Yahudi gitu ya. Di samping juga itu Rasulullah memperkuat ekonomi. Jadi ini juga memang sangat terkait bahwa kedewasaan berdemokrasi itu juga signifikan dengan tingkat kesejahteraan gitu ya. Dan Rasulullah ternyata memperkuat internal stabilitasnya, memperkuat ekonominya, lalu kemudian juga secara internasional mengajak yang lain bahkan, lalu kemudian membawa eh, apa namanya tentara tidak kurang dari 10.000 untuk masuk Mekah. Ternyata kan Seng ada lawan itu. Dia bisa menaklukkan kota kelahirannya yang dikenal dengan Fathul Makkah karena strategi. Nah, ini kita harus lihat bahwa ternyata Rasulullah di Madinah itu berkoalisi tidak hanya dengan sesama apa ya sahabat-sahabatnya yang Muslim, tetapi juga non Muslim. Tapi dalam satu bingkai negara Madinah bahkan melakukan hubungan atau komunikasi secara multilateral untuk mendapatkan eh, pengakuan itu, dan itu akan semakin memperkuat gitu ya. Jadi kalau kemudian strategi itu dalam rangka mencapai satu tujuan harus memperkuat, memperbanyak misalnya koalisi-koalisi, itu juga telah dicontohkan oleh Rasulullah. Secara ideolog dan teologis, misalnya di perjanjian Hudaybiyah, konon Rasulullah kan menulis basmalah lalu diminta coret dan beliau dengan berat hati mencoret gitu ya. Isi perjanjiannya pun juga secara politis itu merugikan Nabi dan orang-orang Madinah. Tetapi di balik itu kemudian justru menjadi jembatan bagus untuk ketika Rasulullah mengirim Plik Sandi, dan ketika dia membawa tentaranya justru mendapatkan apa namanya bantuan dari orang-orang yang gerah tinggal di Mekah tetapi juga tidak bisa tinggal di Madinah, karena itu dia membuat perkampungan, dan itulah juga memberikan peran penting dalam rangka perjuangan Rasulullah. Dan karena itu prinsipnya ya bagaimana kita bisa memang memiliki kedaulatan kuat dalam bisa mendapatkan itu bukan berarti bahwa hanya yang sepaham itu ya, maksudnya seakidah, tetapi Rasulullah juga menunjukkan bahwa nah di sisi lain juga ulama membuat kaidah kan, mala yutraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa lakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau kita berjuang lalu tidak bisa meraih yang paling ideal, ya jangan juga dibuang semuanya karena itu kemudian buang handuk ya.
Nah, berapa etika berdemokrasi? Mudah-mudahan ini masih ada sedikit waktu. Yang pertama saya singkat saja, berlaku adil tadi ya. Berlaku adil dan musuh keadilan itu adalah kebencian, ya. Apalagi dendam. Jadi sangat sulit orang bisa berlaku adil atau kita bisa mengatakan seseorang tidak akan bisa berlaku adil selama masih ada kebencian dalam dirinya, apalagi dendam. Yang kedua, ditunjukkan juga bahwa supaya koalisi kita itu bisa komitmen, maka sikap itu harus lemah lembut, harus pemaaf, bahkan menutupi kelemahan. Dan persoalan diselesaikan dengan musyawarah. Kalau kita lihat runut dari ayat ini, itu memang kadangkala kita harus mengambil langkah dulu, setelah itu kita baru minta maaf, baru kita musyawarahkan. Jadi tidak selamanya harus minta izin dulu baru kemudian mengambil sikap ya. Kayaknya ada orang mengatakan ya lebih baik minta maaf daripada minta izin, karena minta izin boleh jadi tidak dikasih. Tapi isyarat dari di ayat ini kan juga musyawarahnya di belakang ya. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum baru wasyawirhum fil amri. Jadi itu memang kadang-kala musyawarah di belakang ditempatkan karena yang dimusyawarahkan ketika ada problem. Problem itu biasanya karena ada orang bertingkah tanpa konsolidasi, gitu. Nah, jadi intinya peran agama adalah sebagai pemandu ya. Ini minjam barangkali bahasa orang. Ini antara lain kita bisa lihat bahwa sistem demokrasi harus sesuai, demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rakyat harus memberikan suaranya sebagai bagian dari persaksian, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Termasuk dalam bentuk pemilu itu menurut saya itu kan bentuk cara mengambil keputusan, tetapi kan aturan-aturannya ada. Sayangnya aturan-aturan yang disepakati dalam proses pemilu ini yang banyak sebetulnya dilanggar dan kadang-kala bukan kadang-kala ya, yang saya amati setiap pemilu selalu ada pembiaran terkait dengan masalah pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati. Karena itu ya masih berlaku. Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak namun tetap menjadi pertimbangan utama. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau kurang pas, tapi saya anggap sebagai bagian dari pengantar diskusi saja. Terima kasih. Nasrullah, Fatul Karim, Basyirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Arifudin Ahmad atas eksplorasi materi yang saya kira melengkapi, memperkaya diskusi kita malam hari ini. Ya memang dari seluruh penyampaian gagasan yang disampaikan oleh seluruh narasumber, sebenarnya benang merahnya itu menunjukkan bahwa ya banyak masalah dalam demokratisasi kita, dalam pelembagaannya melalui pemilu, dan kemudian ada agama di sana, ada Islam yang ternyata punya kompatibilitas dengan demokrasi. Tetapi dalam praktek berdemokrasi kita, Islam belum menjadi panduan yang praktis, ya, belum bisa menjadi, ya belum ada solusi teologis yang praktis bagaimana mengatasi masalah-masalah yang selalu berulang dalam demokrasi dan praktek pemilihan umum kita. Seperti pemilu berbiaya tinggi, bagaimana ya meretas politik uang. Bahkan Bapak Ibu sekalian, politik uang itu bukan hanya soal persaingan di pemilihan kota kosong pun, itu masih berlaku juga money politik. Saking menunjukkan bahwa determinasi politik uang ini menjadi ya semakin mengakar kuat dalam tradisi dan budaya politik kita hari ini. Kami mengundang respon Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi untuk menyampaikan pandangan, untuk memberikan respon atas materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber kita yang sangat lengkap ini dan saling melengkapi. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu mungkin karena kita punya waktu mungkin sekitar 5-10 menit. Ini sudah hampir jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. PSM juga sudah selesai main. Jadi kami mempersilahkan kepada ya tiga penanya, mohon dibantu Andi Ikram
untuk memantau siapa yang ingin memberikan pertanyaan, diberikan hak untuk raise hand atau di unmute untuk posisinya. Ya. Ibu Sri ingin bertanya, ingin berkomentar? Ya, Ya, silakan Bu dari ICMI DKI. Wah, selamat Ya. bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya menarik, pemilu. Ya, karena menjelang pemilu jadi menarik nih. Ya, kita kan seperti kita tahu bahwa presiden kita itu selalu bicara, jangan inilah identitas. Sementara kita emang harus punya identitas. I am a Muslim, kan gitu. Kita harus punya identitas justru. Kalau kita nggak punya identitas, nggak jelas jadi kita. Satu sisi lagi emang kendala itu, sepertinya masih banyak orang berpikiran itu, bahwa jangan bawa agama dalam politik. Itu sering banget umum kan. Apalagi grup-grup WA, kalau udah kita nge-share sesuatu yang baru, malah dikeluarin, malah ini gitu. Nah mungkin perlu kita ya sumbang pikir, seperti tadi materi-materi yang sudah diinikan bahwa saya menarik karena tadi itu materi saya baru gitulah, baru terima gitu. Mungkin mohon masukan dari narasumber. Baiknya ini bagaimana kita menyampaikan yang sebenarnya itulah agama, maksudnya kita sesuai dengan Al-Quran, hadis, tapi untuk kemaslahatan umat, tapi tidak dijas gitu loh, di ini sama temen atau ini kita, jangan bawa-bawa politik, jangan bawa agama. Mohon masukannya, Prof. Gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sri Suleha dari ICMI DKI Jakarta atas kesediaan bergabung di forum diskusi yang dihelat oleh ICMI Sulawesi Selatan. Kami menampung dulu respon dari Ibu. Kami akan menunggu respon selanjutnya dari Bapak Ibu peserta. Mungkin 1 atau 2 orang lagi sebelum kita sampaikan kepada narasumber terus menjadi closing statement. Masih ada? Mohon dibantu deh, Kram. Apakah masih ada yang ingin? Pak Amir, Pak Luhur, Pak Amir. Oh iya, Pak Amir Muhyiddin. Pak Amir Muhyiddin, penulis produktif dari kampusnya. Dari kampusnya. Ya, terima kasih. Ya. Saya juga ingin sedikit berbicara tentang politik identitas. Sehubungan tema kita pada malam hari ini terkait dengan demokrasi dan etika dalam perspektif Islam, ya. Tadi narasumber pertama Pak Nanap ya sudah mengemukakan bahwa ada 2 paradigma yang dipergunakan dalam dunia politik ya kenegaraan. Ada yang kemudian memisahkan antara agama dan politik, dan sebaliknya menyatukan politik dan agama. Pertanyaan saya kepada Pak Nana, apakah politik identitas itu termasuk bagian dari upaya untuk menyatukan antara politik dan agama? Yang kedua, seperti juga dikemukakan oleh Pak Prof. Amar, bahwa kepemimpinan itu mutlak, ya, artinya harus ada, sedetik pun pemimpin itu tidak bisa tidak ada, harus ada. Andai pun bukan Muslim,
ya kita harus memilih karena pemimpin itu harus ada. Nah, apakah pernyataan yang sumbernya dari hadis ini juga terkait dengan menggabungkan politik dan agama ya. Yang ketiga, seperti terakhir dikemukakan oleh Pak Ahmad, Prof. Ahmad, bahwa apapun juga dalam sebuah negara, hukum Allah harus hadir. Ya, ini pertanyaan yang sama. Apakah pernyataan ini yang sumbernya dari hadis atau ayat suci Al-Quran masuk juga dalam ruang lingkup memisahkan atau menggabungkan antara politik dan agama. Terima kasih Pak Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir Muhyiddin kembali men-stressing soal politik identitas. Kurang lebih sudah sampaikan Ibu Sri Suleha tadi. Mungkin masih ada satu lagi sebelum kita serahkan kepada narasumber. Ya, politik identitas ini memang menjadi diskursus, bahkan menjadi wacana dominan ya dalam praktek elektoral kita 5-10 tahun terakhir ini, terutama di Pilpres. Tapi sebenarnya ada hal, biasanya kalau pemilihan senator DPD kita alpa, ya. Tidak memperhatikan basis-basis politik identitas, sementara justru praktek yang kami lihat, yang kita lihat itu justru ya pemilihan DPD juga sangat kuat ya, sentimen identitas dalam membangun keterpilihan, dan itu kadang-kadang kita tidak menghiraukan itu. Kalau tidak ada, langsung kami serahkan kepada Itu narasumber ada yang... Pak Al-Nizar, raise hand. Oh, maaf. Ya, Pak Al-Nizar ya. Silakan Pak. Pak Al-Nizar. Apakah disengaja ini resen atau tidak? Masih mute. Oh iya. Baik. Oh iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa apa terdengar atau? Ya langsung Pak. Ya, Ini suara Pak. saya. Ya. Perkenalkan diri. Jadi maaf kondisi sinyal agak kurang mendukung. Lanjut ke jawaban yang akan diberikan oleh narasumber saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, saya kira langsung saja kami serahkan ke narasumber. Kalau Prof. Arifudin Ahmad mungkin yang pertama, masih kelihatan ya, bisa menyampaikan bagaimana sebenarnya ya, ini bicara politik identitas, bagaimana ya yang sebaiknya menyikapi ini terkait dengan pemahaman teologis yang dominan, dan bagaimana yang sebaiknya dalam era demokratisasi seperti sekarang ini. Ya, makasih. Ringkat dari Al-Harbu Hudu'ah itu ya. Dengan menggunakan Jami'ul Kalim, ini kan sangat terbuka. Lebih luas ini ya. Nah, karena kita Indonesia ini sebagai sebuah negara Pancasila, kita ada kesepakatan yang sudah kita sepakati. Seingat saya dulu ada pernyataan Pak Mahfud bahwa dalam konteks misalnya bagaimana menyampaikan ajaran agama yang kemudian tidak masuk dalam wilayah mendakwai orang atau ingin menjelaskan ajaran agama secara tuntas, maka di situ ada wilayah internun dan ada eksternun.
Jadi kalau kita berada di wilayah internun, maka semua kita bisa sampaikan. Yang penting tidak kemudian keluar bisa didengar yang bukan dari kalangan kita. Dalam kaitan ini saya justru berpikir sebaliknya. Ketika orang mengatakan bahwa jauhkan politik dari misalnya masjid gitu ya. Bukannya justru masjid itu adalah wilayah internun sehingga ketika yang dia ada di hadapan kita adalah umat Islam, maka kita bisa menyampaikan secara vulgar seluruh ajaran agama Islam gitu ya. Kalau kita bicara soal apa ya, meneladani Rasulullah. Rasulullah itu membangun sebuah negara di Madinah, itu menjadikan masjid sebagai basisnya. Karena itu semakin menjauhkan umat Islam politik gitu ya, dari masjid, maka umat Islam akan dalam tanda kutip kalah terus gitu ya. Menurut saya kekalahan umat Islam selama ini itu salah satu penyebabnya karena kita menghindari masjid sebagai basis perjuangan. Karena Nabi justru basis perjuangannya melalui masjid. Akhirnya nilai-nilai ajaran agama itu sulit internalisasi meskipun itu adalah umat Islam. Mohon maaf, kalau kemudian politik itu hanya dibicarakan di warkop-warkop. Di warkop itu bisa bebas nilai malah. Tetapi ketika itu dibicarakan di dalam masjid, maka nilai-nilai keislaman itu bisa terinternalisasi lebih mudah ketika orang mau menjadikan nilai-nilai ajaran agama Islam itu sebagai komando dalam berdemokrasi. Jadi menurut saya ini salah satu sumber kekalahan umat Islam selama ini karena menjauhkan umat Islam dari masjid ketika bicara soal politik. Itu satu ini. Yang kedua, ketika orang masih bicara soal apa ya, memisahkan antara politik dengan Islam, itu artinya menurut saya dia belum memahami secara benar apa makna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dia belum memahami pernyataan atau deklarasi Tuhan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mereka masih dipengaruhi oleh konsep agama lain yang memang memisahkan antara agama dan negara. Kenapa? Karena di saat agama itu turun bagi mereka itu memang belum kafah, belum lengkap. Jadi masih bicara soal teologi, ibadah dan akhlak, tetapi belum bicara soal siasa, belum bicara soal muamalah secara umum. Jadi kalau ada orang Muslim lalu kemudian selalu ingin memisahkan politik dari nilai-nilai keislaman, itu menunjukkan bahwa dia belum memahami ajaran Islamnya secara benar. Nah, mungkin yang perlu juga diperhatikan, memahami agama secara benar harus diikuti dengan kelakuan yang baik gitu ya. Kemudian sikap yang bagus. Nah, karena di situ kan harus ada benar, baik dan bagus gitu ya. Nah, ini yang teknya. Sebetulnya ya banyak yang tidak menunjukkan sikap yang bagus gitu ya. Misalnya ada kebencian, ada ini. Seolah-olah kalau kita identitas Islam berarti harus menjadi Muslim semua, kan tidak kan? Kalau mencontoh Rasulullah, apakah kemudian Rasulullah maksa orang di Madinah karena dia keponakan kan tidak? Tetap saja wilayah keyakinan la ikrah fiddin, karena amaluna walakum amalu dan seterusnya. Tetapi strategi itu menjadi penting untuk kemudian mewujudkan bahwa annal abda yarithuha ibadiyas salihun. Ini menurut saya tidak sekedar memang inspirasi itu ayat, tetapi ada juga aspirasi. Jadi kalau saya tidak, agama itu tidak cukup inspirasi, tetapi juga ada aspirasi. Kalau tidak ada aspirasi, tidak mungkin Rasulullah memimpin perang untuk kemudian menghadirkan Islam yang kemudian
bisa bebas beribadah, bisa bebas dan seterusnya untuk mengabdi kepada Allah, mencari ridha Allah itu ya. Nah, karena itu jadi ada pertanyaan hukum Allah harus hadir itu ya dalam. Ya, tetapi kan ada namanya tadrijut tasyri' ya. Tadi ada kaidah ma la yutraku kullu la yutraku jullu kan. Nanti ditanya Pak Kiai Muammar lah ini. Ini fikih. Kaidah fikih. Jadi jangan sampai kemudian kita menciptakan sesuatu yang sangat ideal, tapi kemudian ada tantangan, lalu kemudian kita bubar, gitu ya. Jadi kita meraihlah secara bertahap kalau kita belum bisa meraih yang maksimal. Tetapi bahwa komitmen keislaman, ukhuwah kita, baik sebagai umat maupun sebagai warga bangsa, jangan sampai kemudian rusak hanya gara-gara sebuah apa namanya cita-cita yang ideal yang kemudian merasa terhalang yang lain gitu ya. Oke, itu respon saya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak Prof. Arifudin Ahmad atas respon dari penanya. Kesempatan selanjutnya kami silakan ke Prof. Muammar sekaligus closing statement Ya, atau Kasih. ya Prof. Ya. Ya. Pertama berkaitan dengan politik identitas, yang sebagian orang melihatnya konotasinya negatif dibanding kalau dikatakan identitas politik. Sebab kalau politik identitas itu lebih pada sentimen kelompok, sentimen atau bahasa yang biasa diistilahkan dengan asobiyah, sementara meninggalkan yang sifatnya gagasan-gagasan. Jadi sangat subjektif itu kalau dipahami. Politik identitas itu mengarah kepada satu identitas tertentu. Ya, sebenarnya kondisi ini itu sudah ada sejak awal setelah Nabi meninggal. Ternyata orang Quraisy itu menampakkan politik identitasnya karena mereka langsung mengajukan bahwa al-a'immatu min Quraisy misalnya, atau al-khalifah min Quraisy, yang menggantikan Nabi itu harus orang Quraisy, tanpa melihat siapa yang paling pantas dari kalangan sahabat, tapi langsung menyatakan bahwa yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi khalifah adalah orang Quraisy. Nah, kalau ini diterjemahkan dalam konteks perpolitikan Indonesia, maka yang selalu menjadi presiden pasti mayoritas. Tidak mungkin orang Bugis menjadi presiden. Ya, karena identitasnya sangat jumlahnya itu minoritas. Jadi bukan gagasan yang diadu, tapi jumlah. Saya khawatir misalnya pilihan Anies kepada Muhaimin, pilihan Surya Paloh kepada Muhaimin misalnya, saya khawatir lebih menonjol identitasnya karena dianggap bahwa mungkin mewakili suara NU yang mayoritas, maka untuk menang ya harus diambil misalnya dari kelompok mayoritas, dalam hal ini NU, untuk mencukupkan atau menambah suara dari kantong-kantong yang diperkirakan minim perolehannya. Saya khawatir itu karena terpengaruh subjektivitas politik identitas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini yang terus kita pelihara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jangan harap misalnya di Bali itu gubernurnya orang Muslim. Jangan harap di Papua itu gubernurnya orang Muslim. Kenapa? Karena selalu identitas.
bukan gagasan yang ditonjolkan. Ya, tapi ya sekali lagi ya seperti itulah, bahwa dalam diri kita ini ada memang sisi subjektivitas kita yang kadang menonjol. Karena misalnya kita mayoritas Muslim, maka hamasa keislaman kita itu mengajak diri kita untuk lebih subjektif melihat personal. Jadi bukan lagi dalam tataran mengadu gagasan, mengadu konsep. Nah, kira-kira itu yang dikhawatirkan kalau ini terus digelindingkan politik identitas. Itulah sebabnya seorang Syekh Azhar Ahmad Taib misalnya menyebutkan dalam negara kesatuan itu tidak ada lagi istilah mayoritas minoritas, karena semua menyatu dalam satu hak yang sama. Jadi tidak lagi dikatakan I am Muslim, ya, tapi kita orang Indonesia gitu. Tentang dia presiden atau tidak, ya harus kita melihat objektif, secara objektif memang pantas dia menjadi presiden karena ide-ide dan gagasan-gagasannya, konsep-konsep kenegaraan dan kebangsaannya. Nah, ini yang seharusnya kita perkuat di internal kita sebagai orang Muslim misalnya. Jadi bukan karena identitas Muslimnya. Ya, saya kira kita sangat subjektif memilih presiden atau pimpinan kalau kita hanya melihat karena dia Muslim. Sama misalnya karena dia HMI, karena dia PMI. Nah, itu kan identitas yang muncul. Tapi kadang-kadang itu ya seperti itu natural. Seperti itu praktek di lapangan. Ya, kadang ide-ide itu kita kesampingkan, tapi yang muncul itu ego sektoral, ego mayoritas dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian yang kedua tentang konsep bahwa pemimpin itu adalah kemutlakan, mutlak dalam kepemimpinan. Ini kan berangkat dari satu hadis, kullukum ra'in, dari hadis Ibnu Umar, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu adalah pemimpin. Ya, dalam konteks besar sampai konteks sederhana kecil dalam satu lingkup yang ruangnya kecil. Wal amiru ra'in, wal rajulu ra'in. Ya, laki-laki itu juga pemimpin. Perempuan juga pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Wa kullukum ra'in. Dan semua kalian manusia itu adalah pemimpin. Jadi manusia itu adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya dalam komunitas kita ini ya mutlak ada pemimpin, karena diri kita sendiri juga harus kita pimpin, ya, bukan hanya memimpin orang, tapi dalam tubuh kita ini juga kita harus cari mana organ tubuh kita yang menjadi pemimpin. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dua hal ini tadi tentang identitas politik dan kepemimpinan itu menjadi perhatian dan saya kira menarik, karena konsep itu ya tergantung dari bagaimana para sarjana, para cendekiawan Muslim mengangkat atau menampilkan konsep-konsep itu. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Muammar Bakri atas respon yang menarik dari para penanya. Kesempatan selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Nanak untuk merespon dan memberikan juga closing statement ya, terkait dengan acara yang kita helat malam hari ini. Ya, jadi politik identitas itu muncul menjelang Pilpres 2024. Dan menurut saya istilah politik identitas itu ada pertama wacana ilmiah, objektif, yang kedua wacana politik. Dan saya melihat, kalau lihat dari segi wacana ilmiah objektif,
sah-sah saja orang itu memiliki identitas dan tidak ada orang yang tidak memiliki identitas. Sah-sah saja orang itu berpihak kepada sesuatu yang sesuai dengan identitas dia. Misalnya Pak Anies Munandar ketika Pilpres memilih orang Makassar, misalnya suka wajar karena orang Makassar. Ya, Pak Andi memilih misalnya orang Islam wajar karena orang Islam. Sudah identitas, nggak salah. Oleh karena itu persoalan politik identitas itu bukan persoalan ilmiah objektif, tapi persoalan politik. Nah, sekarang dengan adanya Anies dan Caimin itu selamat tinggal politik identitas, selamat tinggal kampret, kardun, apalagi itu apa cebong gitu. Itu nanti akan hilang. Mengapa? Karena Caimin dan Anies dan Caimin. Jadi politik identitas itu ditujukan kepada kelompok Islam tertentu. Ya. Setelah Anies dan Caimin selesai itu nggak ada lagi itu politik identitas, nggak ada lagi itu cebong itu, selamat tinggal itu. Ya tadi. Karena itu ya boleh aja kita mendiskusikan, tapi tidak perlu direspons secara serius. Karena itu masalah politik. Dan saya kalau politik kan politik, bukan ilmiah. Gitu. Yang kedua, masalah berbicara Al-Quran dan hadis termasuk politik di masjid. Kalau menurut saya berpendapat sebaiknya di masjid itu bicara high politik, politik tingkat tinggi. Bagaimana cara memimpin, kriteria, bukan politik praktis. Kalau politik praktis bukan tidak puas tapi ribut nanti. Mengapa? Karena partai-partai banyak dan itu banyak orang Islam. Coba berjual masuk di masjid, rame gitu. Politik praktis pertandingannya di luar, walaupun itu sama Islam. Di sini bicara high politik itu hanya pembagian tugas saja, pembagian di mana pantasnya bicara yang praktis, di mana pantasnya bicara politik praktis ya, di mana pantasnya bicara high politik. High politik itu di masjid, politik praktis di luar. Tidak berarti bertentangan dengan semangat memakmurkan masjid. Itu kan hanya pengaturan saja, bersifat kondisioning. Mungkin nanti sudah ini kita bisa bebas mungkin. Sekarang sudah mulai di kampus juga boleh kan, sudah mulai ada ini. Tapi juga nanti kalau situasi sudah ini bisa jadi masjid juga. Bisa ya terjadi. Untuk saat ini tampaknya lebih aman seperti itu pembagian. Seperti itu. Nah, kampus, pendidikan kan sudah mulai bisa masuk. Tapi kan walaupun nggak boleh pakai atribut. Nah, bisa aja kapan di masjid juga ada begitu. Bisa aja. Itu kan persoalan politik praktis di masjid itu persoalan teknis, benar. Bukan persoalan fisik, teknis. Bisa dibayangkan berjubelnya orang di masjid bicara politik praktis ya. Yang akhirnya bukan sawal lewat takwa, jadi justru sebaliknya. Itu pun kondisi ya, bisa mungkin bisa aja. Itu juga di masjid bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini tampaknya seperti itu ya. High politik di masjid, politik praktis di luar. Sesuai dengan undang-undang pemilu ya, kalau nggak salah begitu ya. Undang-undang pemilu kan masih melarang bicara politik praktis di masjid. Tapi bicara high politik nggak ada yang larang. Silakan aja, bicara adil, bicara musyawarah, bicara kriteria memilih pemimpin, kan bisa. Tapi pilih si A, nah itulah yang bukan di situ banyak, di luar. Gitu. Di luar masjid. Kriteria boleh kan bicara high politik. Gitu. Terima kasih.
Terima kasih banyak Prof. Nana Fata Nasir atas respon yang bernas atas tanggapan dari para peserta. Kesempatan kepada Prof. Andi Faisal Bakti kalau masih bergabung. Oke, masih bergabung ya. Ya, Prof. Oke, saya kayaknya Bu Dr. Andasri Soleha ini dan juga tadi para Anizar ya ingin mendapatkan penguatan juga untuk politik identitas ini ya. Ya karena memang untuk sebuah ideologi itu harus memperjuangkan kelompoknya karena dia dipilih oleh kelompoknya. Maka dia harus bawa ke forum majelis, ke forum parlemen, perjuangan orang-orang yang mendukung dia itu. Di sanalah kemudian tentu harus tarik-menarik, bermusyawarah. Ya. Tapi sebagai orang yang dipilih berdasarkan ideologi tertentu, sara tertentu, suku, agama, ras, dan antar golongan, ya dia harus berjuang di sana. Jangan lain di konstituen, lain juga di forum. Nah ini kan jelas ayatnya ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah lita'arafu. Jadi dari segi gender harus diperjuangkan. Kemudian dari segi kabilah ya suku diperjuangkan di sana. Kemudian sya'bun juga diperjuangkan. Belum lagi di Arum umpamanya 20 yaitu jelas bahwa kita berbeda-beda lidah dan warna. Ya maksudnya bahasa dan juga warna rambut, warna mata ya. Sekalipun ada juga orang suka pakai kontak lens warna rambut, ada yang suka pakai buceri, bule cat sendiri ya. Tapi tetap laba-laba itu ya kembali ke warna aslinya ya. Rambut itu kontak lens ya. Jadi ujungnya yaitu harus dita'arafu ya. Harus recognizing each other. Jadi ini perlu diperkenalkan model recognition in Islam. Ya. Kita ada yang kita perjuangkan ini. Kamu apa? Ayo kita bernegosiasi di forum permusyawaratan ini. Makanya kalau saya ini harus mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ya, karena ada yang menjadi wasit. Kalau sekarang ini ya, itu semuanya sama rata. Tidak ada yang bisa menentukan. Ada DPRD, ada DPR, ada DPD. Ya. Nah ini akhirnya tidak ada yang bisa menentukan. Presidensial atau presiden menjadi sangat kokoh, sangat kuat. Ya. Tidak bisa di-impeach kalau ada kesalahan. Ya. Sekalipun sebetulnya bisa saja ya. Profesor Denny Indrayana itu menyatakan itu tetap bisa. Ya, tapi karena keterpilihannya dianggap tinggi sekali ya itu silakan aja. Makanya demo juga tidak akan ada pengaruhnya. Ya seberapa banyak pun yang mendemo karena katanya dari 100 juta yang ikut memilih umpamanya ya 60 juta. Kecuali kalau turun semua 60 juta itu. Tapi kalau hanya 40 juta yang turun ya tidak akan bisa memberi pengaruh. Nah, jadi ketika bermusyawarah itu diperlukanlah al-adalah tadi, diperlukanlah toleransi, solidarity, tasamuh ya. Nah, ketika mendengarkan pandangan-pandangan golongan-golongan lain di forum tersebut. Ya dia harus representatif. Makanya di situ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Harus berdasarkan hikmah lebih dalam daripada ilmu ya. Dan harus bijak, arif ya. Nah, dalam permusyawaratan, melalui permusyawaratan itu negotiation amongst equals ya. Lalu ada perwakilan representing, jangan lain di sana. Itu tadi yang dibilang oleh Pak Muammar bahwa beli belak toh.
bele-bele, bele-bele ya pelin-pelan, beleng, ya meleperu, tega, ya. Ini Prof. Nanak ini bahasa Bugis ini banyak yang keluar ini, ya. Audiensnya juga banyak Bugis, ya. Itu pelin-pelan itu balibela namanya. Kemudian juga Pak Beleng ya itu artinya suka bohong, ya. Hoax. Ya. Nah, gitu juga kalau dia tega ya, itu namanya meleperu. Perutnya itu khususnya itu no guts ya dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ini memang jangan lain di mulut, lain di hati, ya, lain di pusat, lain di daerah. Ini kan yang aneh, ya. Dalam hal pemilihan presiden di pusat, umpamanya Prabowo dengan Sandi, ya, dulu ya 2019 berhadapan dengan umpamanya Jokowi, ya. Ya, tapi kemudian kita saksikan di provinsi, ya pasangannya bisa campur baur. Sampai di kabupaten lagi, lain lagi koalisinya. Jadi mana ideologi di sini? Yang diperjuangkan itu, wong cilik mana? Ya, wong gede saja yang berkuasa. Kemudian mana yang istilahnya tadi itu devoted Muslim, umpamanya, yang ingin supaya tadi itu nilai-nilai keislaman diperjuangkan. Akhirnya kan semuanya buyar. Nah, demokrasi itu kan harus saling mendengarkan dan ada yang diperjuangkan. Ada nilai-nilai. Makanya ideologi yang solid di dunia ini kan itu aja yang tiga itu. Yang pertama itu kapitalis, liberalis, sekularis ya. Nah, itu dengan segala anak cucunya. Wala alihi wa sahbihi ajma'i. Kemudian yang kedua ada sosialis, komunis, dengan juga macam-macam Leninis, Maois, ya. Bahkan juga mungkin di Indonesia masuk kategori Marxisme itu. Ya, ya cuman tidak ada yang berani mengemukakan itu. Nah, lalu yang ketiga adalah religious approach, ya, religious ideology, ya, lebih khusus Islam, tapi juga di tempat lain yang Christian ideology, ada Hindu ideology, Buddhist ideology, Judaism ideology, ada juga. Nah, cuma di Indonesia ya tentu yang sangat kuat adalah Islamic ideology. Ya, Mute kanalnya Pak Ade. Mute Pak Ade. mute surat Berkeadilan, ya memang harus terjadi suasana teologis yang mewakili golongannya, kelompoknya sendiri di forum-forum umpamanya di tingkat kabupaten ada DPRD dan juga provinsi DPRD tingkat 1, kemudian di pusat harus ada DPR, kemudian DPD, diatasi oleh MPR karena di dalamnya ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada legislatif, ya. Nah, jadi itu saya kira perlu memang saya sedang ini mengembangkan model recognition model itu, ya, li ta'arafu atau ta'aruf. Di atas dia menjadi 5D. Datang, duduk, diam, duduk, duit, mendengkur. Ya, maksudnya tidur gitu. Nah, ini yang terjadi. Sementara di depan konstituennya, wah, menggebu-gebu, berbusa-busa. Ya, di sana sudah ini. Jadi ini perlu memang dipikirkan karena masjid kemudian dihalangi untuk berbicara politik. Padahal Nabi tadi ya itu pusat aktivitas politik. Dan tidak bisa dipisahkan antara political Islam and Islamic law dan seterusnya. Ayatnya banyak sekali. Kalau kita dulu belajar fikih, ada khusus untuk
itu bab khilafah atau siasa. Nah, itu yang paling terkenal itu Sudirman apa itu? Sulaiman ya, Sulaiman Rashid. Nah, itu yang kita hafal semua di pesantren. Apalagi kalau seperti Prof. Muammar Bakri, ya tentu fikih-fikih seperti ini ya di Mesir lebih dalam lagi lah. Ada Al-Mawardi dan kenal semua. Oke, anyway, ya, ini mudah-mudahan Bu Siti Suleha ini bisa bisa menceritakan ya jamaahnya. Ya. Terima kasih Pak Andi Luhur. Ya, Assalamualaikum. Prof. Andi Faisal atas responnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah waktu pukul 22.38 waktu Indonesia Tengah. Saya kira diskusi ini harus segera diakhiri. Terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh peserta dan terima kasih kepada seluruh narasumber, Prof. Andi Faisal, Prof. Nanat, Prof. Muammar, Prof. Arifuddin Ahmad yang telah hadir di tengah-tengah diskusi yang dihelat oleh bidang pemerintahan dan politik Majelis Pengurus Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Mewakili peserta pengurus, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber sekaligus permohonan maaf yang atas kekurangan-kekurangan yang terjadi. Terima kasih, sampai bertemu di seri diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada MC Andi Ikram Rifki untuk sesi selanjutnya. Terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Andi Luhur sebagai moderator yang memimpin diskusi pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita mendengarkan closing statement dari Prof. Aris Munandar selaku Ketua Majelis ICMI Wilayah Sulawesi Selatan sekaligus menutup kegiatan pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Dinda Andi Ikram Rifki, terima kasih moderator dan luar biasa para narasumber kita yang malam ini hadir semua full sampai terakhir dan banyak sekali pencerahan-pencerahan dan nanti akan divisi atau bidang pemerintahan dan politik ICMI Sulsel akan membukukan semua catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh para narasumber, termasuk yang hebat ini karena ini sekarang bertengger di YouTube. Jadi siapapun bisa melihat secara asinkronus. Dan karena itu sekali lagi terima kasih dan penghargaan kepada seluruh narasumber kita yang hadir pada malam ini. Demikian pula ke seluruh peserta bahwa malam ini rupanya juga dihadiri juga oleh Orwil provinsi lain ya, termasuk Orda Sulawesi Selatan. Saya lihat tadi Enrekang, Makassar, Sinjai, Bulukumba hadir semua untuk diskusi. Dan teman-teman, saya yakin kita belum bisa memuaskan karena memang begitulah sejatinya. Kita masih punya seri-seri berikut. Dan kalau masih kurang, silakan setiap minggu juga SIDES ICMI pusat selalu melakukan diskusi rutin dan itu kita bagikan dalam apa namanya, terutama Pak Andi Tamsil ini, Pak Wakil Sekjen banyak sekali mengkomunikasikan kalau ada kegiatan-kegiatan ICMI pusat termasuk SIDES untuk diteruskan ke teman-teman karena inilah salah satu pekerjaan utama ICMI ya. Mengkaji masalah-masalah untuk menunjukkan kecendekiawanan kita. Dan tentu saja terutama hari ini tentang politik, peran agama dan sebagainya, yaitu salah satu yang saya kira nanti kita kedepankan. Berpolitik secara islami dan itulah cita-cita kita untuk ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, kita tutup majelis malam ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tapi bisa saya silakan Pandi. Silakan Pandi. Ya, gini Prof, ini kan idenya teman-teman divisi politik dan pembangunan ini adalah ingin mempersembahkan sesuatu pada saat Silaknas.
Makanya tema-tema kita yang sudah 3 ini mungkin ke depan masih ada 3 tema yang sudah dipersiapkan. Itu akan kita tulis dalam bentuk semacam buku dan akan kita persembahkan saat Silaknas. Silaknas itu kan tanggal 13, 14, 15 Oktober. Masih ada waktu, cuma memang karena waktunya tidak banyak, itu dimohon kepada para narasumber, baik yang sudah lalu maupun malam ini, terutama karena ini masih hadir semua, untuk membuat semacam paper atau PPT paling tidak, untuk kita rangkum ke dalam satu buku dan insya Allah akan kita luncurkan di saat Ya, Silaknas. bisa Jadi, juga Pak Andi kita minta izin narasumber narasinya tadi itu yang ditranslate, Iya, bisa ditulis. Prof. Iya. Ya. Ini ada rekamannya, tapi Ada kalau rekaman. misalnya para narasumber kita berbaik hati untuk memudahkan kerjanya tim, itu lebih bagus kalau sudah lebih lengkap lagi. Terutama tadi karena ada beberapa kajian ayat dan hadis yang baru saja kita dengar, itu penting sekali. Takut kita salah, Prof, nanti menulis hadis dan seterusnya. Jadi saya kira masih ada waktu, mungkin 1 minggu ke depan kita tunggu. Termasuk ini Ikram, termasuk pertanyaan-pertanyaan itu akan kita rangkum semua, jangan jawaban-jawaban, supaya ini walaupun ini di YouTube kan ada rekamannya, tapi kan kalau kita bisa buat dalam bentuk buku itu bagus sekali. Dan kemudian yang kedua, bukan hanya narasumber yang kita undang itu, ini mungkin juga ada peserta di sini yang mau menulis sesuatu yang terkait dengan topik-topik itu, silakan saja untuk memperkaya tulisan-tulisan dari para narasumber dan penanggap yang sudah kita undang secara khusus. Jadi mungkin ada di sini yang tidak sempat, mungkin tidak dalam bentuk buku, tapi mungkin semacam catatan 1-2 halaman, itu sudah bisa memperkuat apa yang kita diskusikan. Jadi sekali lagi harapan kita, tapi Pak Ketua, supaya apa yang bagus ini sudah 3 kali ini kan luar biasa, ini banyak hal baru yang kita dengarkan dan sangat relevan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu kalau ini lewat begitu saja, sayang sekali kalau kita tidak catat dengan baik. Sekira itu saja. Jadi mungkin Pak Andri Faisal, Prof Nanat, ya, Pak Rektor, Pak Muhammad, dan Prof Arifudin, ditunggu. Semoga berkenan bisa menulis supaya memudahkan kerja tim editor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekaligus wabarakatuh. kita nanti menunggu informasi untuk seri berikutnya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Dengan narasumber. Arifudin, terima kasih. Muhammadin juga, terima kasih. Bagi Om Nana. yang membutuhkan sertifikat, silakan kirim nama lengkap melalui link absen. Nanti akan Silakan di Makassar. Ya, Makassar ya. Di Makassar, silakan. Makassar, Prof. Makassar, Prof. Ya, ditunggu nanti, Prof. Prof Nanat. Oh, betul. Prof Nanat ini kan Silaknas. 2005 Prof Nanat di Makassar kita kenal pertama kali. Ramai nanti 3 capres datang. Siap, Prof. Iya. Nah, itulah Prof ini. Siapkan coto kuda, Pak, ya. Iya, mudah-mudahan. Ya, Ramai. Iya. Mari. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sampai ketemu lagi. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Agnes semua. Ya, Bu Sri, makasih. Ya, Prof Pak Muin, Andi, baru sampai jumpa. muncul Prof Muin ini, baru lihat. Ya, Prof Muin juga ini tulisannya kita tunggu ini. Kemarin kan belum dibuat tulisannya. Kemarin gagasannya bagus. Prof Jimli sudah ada beberapa. Mungkin agak susah nanti panitia yang membuat transkripnya. Ya. Oke, Pak Le. Kita Ya, Prof. akhir. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, sampai jumpa di Berjumpa minggu depan. Sides lagi diskusinya nanti. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.